Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 942, Serangga Aneh. Melihat ini, Ye Jiong tampak terkejut. Dia segera meluncurkan serangkaian simbol di arah Aedis 5 warna. Murid 5 Sekte Pekerjaan Alam juga buru-buru membuat gerakan dan terbang di atas boneka raksasa. Mereka semua meludahkan darah pada boneka sambil mengubah gerakan. 5 boneka raksasa yang berdiri diam tiba-tiba menggerakkan tangan mereka secara serempak, menepuk dada mereka dan berjalan maju perlahan. Pada saat yang sama, tanda di dada boneka tiba-tiba membesar, bergema satu sama lain. Saat jarak antara 5 boneka semakin dekat, hubungan di antara mereka juga meningkat. Arai cahaya bintang menjadi padat lagi. Pop, binatang raksasa itu terpaksa berbaring lagi di tanah. Setelah beberapa saat, susunan cahaya 5 warna yang bergetar tanpa henti akhirnya kembali tenang. Melihat bahwa formasi 5 elemen telah menahan dampak dari binatang raksasa itu, para murid Sekte Pekerjaan Alam yang berkeringat deras juga menghela nafas lega. Ye Jiong juga merasa lega. Binatang raksasa itu bahkan lebih gelisah setelah gagal memecahkan formasi boneka Dewa 5 Elemen. Tubuhnya yang seperti gunung terus-menerus naik turun di bawah formasi cahaya, dan gelombang napas ungu keluar dari hidungnya. Namun, karena kurangnya pengendalian aliran cahaya 5 warna, setelah binatang itu berhenti sejenak, ia mulai menghancurkan susunan cahaya lagi, menyebabkan seluruh susunan bergetar lagi. Rekan muda magang Wen, rekan magang junior Yuan, serang matanya. Pada saat ini, Jin Tianqi, yang melayang tanpa bergerak, tiba-tiba menginstruksikan mereka. Ketika pria bermarga Yuan mendengar kata-kata itu, dia memerintahkan barisan boneka kerangka untuk meluncurkan rentetan lampu kapak putih ke mata kiri binatang raksasa itu. Wen Zheng di sisi lain mengangkat satu tangan, dan beberapa jimat yang berkedip dengan lampu hijau terbang keluar. Setelah berputar di udara, mereka berubah menjadi kelompok api ungu dan meledak ke arah mata kiri binatang raksasa itu. Binatang raksasa itu sepertinya merasakan bahaya, dan tanpa sadar menutup matanya yang seukuran rumah. Bum bum bum. Petik 2. Akibatnya, apakah itu lampu kapak putih atau api ungu, mereka meledakkan kelopak matanya tanpa melukai matanya. Pada saat ini, Jin Tianqi mengeluarkan cincin putih di tangannya. Dia meneriakkan, dan rune putih melintas ke atas ring. Gumpalan udara putih segera melonjak ke dalam cincin, membuatnya tumbuh lebih besar. Mungkinkah itu cincin yang dapat mengumpulkan kekuatan spiritual langit dan bumi? Ye Jiong telah mengawasi gerakan Jin Tianqi sepanjang waktu. Dia bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut ketika dia melihat pemandangan ini. Murid Sekte Pekerjaan Alam lainnya, yang mendengar kata-kata itu, bingung. Rekan muda magang Liu dan rekan muda magang Luo, bersiap-siap. Jin Tianqi tiba-tiba berteriak dan mengangkat satu tangan ke depan. Cincin cahaya putih berubah menjadi cahaya putih yang menembak kepala binatang raksasa itu. Sebuah bas teredam datang. Cincin putih pas di atas tanduk gelap monster raksasa itu. Kemudian cincin putih itu tiba-tiba mengencang karena telah mengakar di tanduk raksasa itu. Cincin itu memancarkan gelombang semangat sambil bersinar terang. Bisa jadi karena semangat yang kaya inilah binatang raksasa itu mengangkat lehernya dan meraung dengan penuh semangat. Itu menginjak di tempat seperti cincin di tanduk adalah semacam kelezatan. Wus! Petik 2. Sosok hitam dan sosok perak bergegas ke mulut binatang raksasa itu. Binatang raksasa itu sekarang mengejar makanan yang menempel di tanduknya, jadi dia tidak menyadarinya sama sekali. Hati-hati! Ketika Liu Ming bergegas ke mulut binatang raksasa itu dalam sekejap, transmisi suara dari Jin Tianqi masuk ke telinganya. Saat berikutnya, dia hanya merasakan bau busuk datang ke arahnya. Ketika dia melihat situasi di depannya, dia tiba-tiba muncul di terowongan daging yang besar. Daging merah muda pucat di kedua sisi perlahan menggeliat. Ini seharusnya tenggorokan binatang raksasa itu. Ini benar-benar mengejutkan. Liu Ming bergumam pada dirinya sendiri setelah melihat ini. Pada saat ini, gas ungu menyembur keluar dari dinding daging. Begitu gas ungu menyentuh pakaiannya, ada suara mendesis dan pakaian itu diadu. Kulitnya yang bersentuhan dengan gas ungu juga memiliki perasaan kesemutan yang menyakitkan. Gas korosif. Liu Ming terkejut. Dia mengeluarkan silinder hitam dan menyalurkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Silinder hitam itu berubah menjadi cahaya hitam yang membungkus tubuhnya. Di bawah suara mekanik klik,
armor pertempuran hitam telah menutupi seluruh tubuhnya. Saat berikutnya, kepala serigala di kedua sisi armor pertempuran keluar, menyemburkan dua perisai cahaya hitam yang melindunginya. Begitu gas ungu menyentuh perisai cahaya hitam, secara otomatis meluncur ke samping. Melihat adegan ini, Liu Ming merasa sedikit lega. Dia memeriksa situasi di sekitarnya tanpa tergesa-gesa, lalu dia melihat lapisan membran di dinding daging. Selaput ini berpola jaring dan setebal setengah inci. Terowongan yang diisi dengan gas ungu mengarah ke suatu tempat yang tidak diketahui. Liu Ming, mari kita lihat siapa yang menemukan kuali pemeliharaan roh itu terlebih dahulu. Dengan kilatan cahaya perak, Luo Tiancheng muncul di samping Liu Ming. Dia juga mengenakan baju perang dan mengaktifkan perisai pertahanan. Rekan muda magang Luo, kita tidak tahu bahaya yang tidak diketahui apa yang ada di dalam binatang raksasa ini. Saya pikir kita harus bertindak bersama dan menemukan kuali sesegera mungkin. Liu Ming berkata dengan cemberut. Apakah kamu takut? Luo Tiancheng melirik Liu Ming dan berkata sambil mencibir. Mendengar ini, Liu Ming tidak bisa menahan nafas. Dia tahu bahwa Luo Tiancheng, Wen Zheng, dan bahkan beberapa murid sekte Taiking lainnya sangat memusuhi dia, tetapi dia tidak menyangka bahwa dalam keadaan seperti itu, Luo Tiancheng masih akan terlibat dalam kompetisi kekanak-kanakan seperti itu. Jika kamu tidak berani bersaing, serahkan gelarmu sebagai murid pertama sekte dalam kepada orang lain. Luo Tiancheng memberi Liu Ming tatapan sinis, lalu dia melintas dan masuk lebih dalam. Melihat punggung Luo Tiancheng, Liu Ming tidak marah. Sebagai gantinya, dia menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan manik penginderaan emas. Dia mengingat metode penggunaan yang Ye Jiong katakan padanya, lalu dia melantunkan sambil perlahan-lahan menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Sebuah cahaya melintas dari dahinya ke manik penginderaan. Manik penginderaan memancarkan kilau seperti kunang-kunang. Fluktuasi samar langsung menyebar ke area sekitar hampir 300 meter. Manik penginderaan ini dapat memancarkan fluktuasi deteksi pikiran surgawi yang serupa. Menurut Ye Jiong, itu bisa merasakan lokasi yang tepat dari kuali dalam jarak tertentu. Liu Ming berpikir begitu, lalu dia memindai baju perangnya lagi sebelum mengerutkan kening. Meskipun armor pertempuran mekanis bisa menahan gas korosif ungu di sekitarnya, dia jelas merasakan bahwa kekuatan spiritual di armor itu perlahan-lahan dikonsumsi. Menurut kecepatan ini, armor pertempuran mekanis ini hanya bisa bertahan paling lama 2 jam. Setelah tidak ada perlindungan armor perang, tubuh fisiknya pasti tidak bisa bertahan lama di sini. Memikirkan hal ini, Liu Ming memasukkan manik-manik penginderaan ke lengan bajunya, membuat gerakan dan terbang ke depan. Terowongan daging bukanlah jalan lurus. Ada beberapa tikungan dan belokan. Sosok Luo Tiancheng telah menghilang pada saat ini. Dia pasti terbang lebih jauh ke dalam. Liu Ming tidak berani bergerak maju terlalu cepat. Lagi pula, bahaya di sini tidak diketahui saat ini. Saat terbang, dia melepaskan pikiran surgawi untuk menyadari sekelilingnya. Setelah beberapa saat, sosoknya tiba-tiba berhenti. Ada 2 garpu di depan terowongan. Di pertigaan, selaput seperti jaring laba-laba menggantung dari dinding daging, menghalangi jalan. Selaput lendir tampak setebal beberapa inci dan tertutup cairan kental, tampak menjijikkan. Selaput terowongan kiri memiliki lubang besar di tengahnya. Ukurannya hanya cukup untuk dilewati seseorang, yang tampaknya merupakan pekerjaan Luo Tiancheng. Setelah memastikan bahwa manik penginderaan masih tidak dapat mendeteksi lokasi kuali pemeliharaan roh, Liu Ming bergerak dan terbang menuju terowongan di sebelah kanan. Pada saat yang sama, dia merobek membran dengan gas hitam. Membran itu ternyata sangat keras karena tidak langsung pecah. Liu Ming terkejut. Dia menambahkan lebih banyak kekuatan di tangannya, baru kemudian selaput itu ditarik, membuat suara seperti tali busur yang putus. Mendesis. Membran yang pecah mengeluarkan gas ungu. Seluruh terowongan dipenuhi dengan gas korosif. Liu Ming diam-diam melirik selaput yang robek, dan dia terus bergerak maju. Tetapi pada saat ini, dinding daging yang terhubung ke selaput lendir menggeliat beberapa kali, dan bayangan merah gelap muncul dari dinding daging dan bergegas menuju Liu Ming. Bayangan merah bergerak sangat cepat. Hanya deretan gigi tajam yang bersinar dengan cahaya dingin yang bisa terlihat. Liu Ming terkejut. Sebelum bayangan merah muncul dari dinding daging, pikiran surgawinya tidak menyadarinya sama sekali. Dia berbalik tepat waktu dan melambaikan tangan kanannya, meluncurkan bilah angin hitam pada bayangan merah.
Ledakan. Bayangan merah itu terlempar ke dinding daging dengan kecepatan lebih cepat, lalu jatuh. Kali ini, Liu Ming melihat tampilan sebenarnya dari bayangan merah. Itu adalah serangga aneh berwarna merah dengan panjang sekitar 2 kaki. Tubuhnya ditutupi dengan sisik merah gelap. Tubuhnya seperti cacing tanah, tetapi kepalanya seperti kadal. Mulutnya penuh dengan gigi tajam. Serangga ini menakutkan. Namun, pada saat ini, serangga itu memiliki luka panjang di perut bagian bawahnya. Darah merah gelap melonjak keluar. Tampaknya sedang sekarat. Bab 943, Parasit Remaja. Serangga macam apa ini? Liu Ming menendang mayat serangga dengan kakinya. Itu berbalik dan tidak bergerak, tampaknya mati. Liu Ming melirik mayat serangga itu. Di bawah pemeriksaan dekat, ia menemukan bahwa serangga ini memiliki kepala seperti kadal tanpa mata atau hidung. Kecuali mulut, tidak ada lubang lain. Dia melihat dinding daging di terowongan lagi, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. Tubuh monster serangga berwarna persis sama dengan dinding daging, dan aura mereka hampir sama. Tidak heran dia tidak menyadarinya sebelumnya. Mungkinkah serangga ini adalah parasit pada binatang raksasa itu? Dia memikirkan hal ini, dan hatinya tercengang. Kekuatan serangga ini tidak terlalu kuat, tetapi tidak memiliki fluktuasi kekuatan spiritual yang membuatnya sulit untuk dijaga. Mungkin ada lebih banyak parasit saat dia masuk lebih dalam. Liu Ming melihatnya untuk waktu yang lama, dan dia akhirnya menarik pandangannya. Dia membungkus dirinya dengan gas hitam dan masuk lebih dalam ke terowongan. Sejak memasuki terowongan garpu, dia akan menemukan selaput lendir seperti jaring laba-laba dari waktu ke waktu di dinding daging, yang membuat kecepatan maju Liu Ming pasti melambat banyak. Terowongan di binatang raksasa itu seperti labirin yang membentang ke segala arah. Semakin dalam dia pergi, semakin tebal gas ungu korosif, dan parasit merah tua mulai sering muncul. Pada awalnya, parasit ini hanya memiliki kekuatan tahap utusan roh, tetapi ketika mereka masuk lebih dalam, kekuatan mereka secara bertahap meningkat ke periode kondensasi, dan bahkan kemudian, parasit tahap periode kondensasi kemudian mulai sering muncul. Namun, untuk Liu Ming saat ini, itu adalah masalah sederhana. Setengah jam berlalu dengan cepat, tetapi Liu Ming masih tidak menemukan jejak kuali pemeliharaan roh. Kekuatan spiritual dari baju perang telah habis sekitar seperempatnya. Ini membuatnya merasa sedikit cemas. Bom! Petik 2. Dengan suara membosankan, parasit sepanjang 3 meter menabrak dinding daging setelah ditinju oleh Liu Ming. Pada saat ini, Liu Ming berada di ruang yang sangat luas. Meskipun masih ada dinding daging yang menggeliat di sekitarnya. Itu tampak seperti gua yang luas dengan daging tebal seperti stalaktit yang menggantung. Ada sebuah terowongan tidak jauh dari sana, dan sebuah lubang besar di selaput lendir terlihat jelas, persis seperti itulah dia datang. Setelah ledakan suara, bunyi, parasit terbesar yang dia temui sejauh ini berguling-guling di tanah beberapa kali, lalu tegak lagi seolah-olah tidak terluka. Liu Ming terkejut. Pukulan barusan memiliki setidaknya puluhan ribu kilogram. Bahkan biskin normal di periode kristalisasi akan terluka parah. Tampaknya parasit ini hanya akan memiliki vitalitas yang kuat sampai mencapai ukuran tertentu. Desis-desis. Petik 2. Parasit merah darah membalikkan tubuhnya, dan kulit di sekitarnya menjadi sedikit merah. Itu mendesis sebelum bergegas menuju Liu Ming. Wajah Liu Ming berubah dingin. Dia memegang tetesan air berat di telapak tangannya. Dia melemparkan pukulan yang dibungkus kabut air hitam. Ada suara teredam di udara. Seiring dengan suara retak, parasit itu dipukul sekali lagi. Itu terbang ke dinding daging sejauh 30 meter dan berguling ke bawah. Leher parasit itu jelas cekung, dan dia menyemburkan darah dengan beberapa daging dan tulang. Tubuh seperti ular itu berjuang beberapa kali, lalu berhenti bergerak. Liu Ming tidak terlihat senang sama sekali. Dia hanya mendengar suara gemerisik di sekitarnya. Ada yang menggeliat di dinding daging di dekatnya, 8 parasit berukuran setengah manusia melompat keluar dari dinding daging dan bergegas menuju Liu Ming. Liu Ming melemparkan pukulan cepat. Ada fluktuasi di udara, dan bayangan tinju hitam menyelimuti semua parasit yang masuk. Serangkaian suara keras. 8 parasit gemetar hebat dengan darah keluar dari mulut mereka setelah dipukul. Mereka semua terlempar ke belakang pada saat berikutnya. Sebelum dia bisa bernapas lega, ada semburan suara, puff, di belakangnya. Beberapa parasit bergegas menuju punggungnya.
Ini benar-benar tidak ada habisnya. Liu Ming menginjak tanah, dan sosoknya menghilang dengan kabur. Parasit tertegun sejenak setelah melewatkan serangan. Mereka melihat sekeliling, mencoba menemukan sosok Liu Ming. Pada saat yang sama, 30 parasit muncul satu demi satu dari dinding daging ke segala arah. Mereka berkumpul dan membuat suara mendesis. Setelah parasit ini tidak menemukan hasil, mereka menyebar dan kembali ke dinding daging. Pada saat ini, di sudut atas ruang dinding daging, ada sosok samar yang tersembunyi, yaitu Liu Ming. Tubuhnya diselimuti kabut hitam samar, dan totem Chehuan di pundaknya memancarkan cahaya hijau samar. Ketika dia melihat parasit berserakan, dia melayang ke bawah. Sosoknya tampak halus tanpa aura sedikitpun. Setelah melahap jiwa miskin yang tak terhitung jumlahnya di Tousan's Biskin's Hall, totem Chehuan sudah hampir selesai. Efek penyembunyiannya secara alami lebih mahir. Puff! Sebuah parasit muncul dari dinding daging di dekat Liu Ming. Kepalanya bergerak sedikit ke arah Liu Ming seolah-olah merasakan sesuatu. Setelah beberapa saat, parasit itu menggelengkan kepalanya dan kembali ke dinding daging lagi. Fiuh! Melihat situasi ini, Liu Ming benar-benar lega. Efek penyembunyian dari totem Chehuan dapat mencegahnya dideteksi oleh parasit pada jarak sedekat itu, yang benar-benar memuaskan. Kemudian Liu Ming melihat sekeliling. Baru kemudian dia menyadari bahwa ruang di depan sebesar 8 rumah. Itu diisi dengan gas korosif ungu seperti biasa, tetapi gas ungu di sini lebih kaya dari terowongan sebelumnya. Di dinding daging sekitarnya, parasit masuk dan keluar dari waktu ke waktu. Sepertinya ada sejumlah besar parasit di sini. Liu Ming melihat dinding daging menggeliat di sekelilingnya dengan sedikit kejutan di wajahnya. Untungnya, dia bisa menyembunyikan auranya melalui totem Chehuan, jadi dia tidak perlu terlalu peduli dengan parasit ini. Liu Ming mengeluarkan manik-manik penginderaan dan menutup matanya. Manik penginderaan emas pucat berkilauan dengan cahaya redup di depannya. Menurut ukuran binatang ini dilihat dari luar, ini sudah jauh di dalam tubuhnya, mengapa saya tidak bisa merasakan kuali sama sekali. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya lagi dan menggumamkan beberapa patah kata pada dirinya sendiri. Dia jelas gagal merasakan apapun. Dia telah memeriksa sebelumnya kecuali pintu masuk yang dia masuki, tidak ada terowongan lain. Jalan buntu lagi. Liu Ming tersenyum kecut, dan dia berencana untuk kembali ke terowongan sebelumnya untuk mencari jalan lain. Tepat ketika dia mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba menunjukkan tatapan serius. Sesuatu yang salah. Dia telah berada di dalam binatang raksasa itu selama lebih dari setengah jam, dan dia telah mencari di banyak tempat. Namun, dia hanya melihat dinding daging dan parasit. Menurut Jin Tianqi dan Ye Jiong, binatang raksasa ini telah bertahan di reruntuhan alam atas ini selama puluhan ribu tahun, dan jumlah benda spiritual yang tertelan di perutnya diperkirakan terlalu banyak. Masih ada sisa-sisa di tubuhnya, tapi dia tidak melihat apa-apa. Liu Ming sedikit terkejut, menyadari bahwa dia sepertinya salah paham. Benda-benda spiritual yang ditelan oleh binatang raksasa itu harus dikonsentrasikan di tempat khusus, dan itu tidak dapat ditemukan dengan metode biasa. Di mana itu? Liu Ming mencoba yang terbaik untuk mengingat semua yang dia lihat sejak memasuki binatang raksasa itu sehingga dia bisa menemukan beberapa petunjuk. Pesh, suara seperti airbag meledak datang dari dinding daging. Liu Ming mengangkat alisnya. Suara itu datang dari atas kepalanya. Setelah merenung sebentar, dia terbang ke atas dinding daging. Segera, dia menemukan sumber suara dengan ekspresi terkejut. Ini adalah, di sudut atas dinding daging, ada kista merah muda seukuran ember. Itu penuh dengan pembuluh darah hijau pekat, yang tampak seperti pembuluh darah. Pada saat ini, sebuah lubang pecah di kista, dan kepala merah muda seukuran kepalan tangan menonjol. Setelah beberapa saat, parasit remaja sepanjang setengah kaki perlahan merangkak keluar darinya. Melihat sekeliling, masih banyak kista serupa. Ada kista seperti itu setiap beberapa meter jauhnya. Ternyata itu sarang parasit. Parasit remaja memanjat keluar dari kista, dan naik di atas dinding daging. Itu tidak masuk ke dinding daging. Sebaliknya, ia merangkak menuju pintu masuk dengan cepat. Petik 2, petik 2. Liu Ming segera mengikutinya. Kecepatan parasit remaja sangat cepat. Itu naik ke pintu masuk sebentar. Itu melihat ke atas, lalu masuk dengan cepat. Ketika mereka mencapai 3 pintu masuk bercabang di ujung terowongan, parasit remaja dengan cepat memasuki terowongan lain.
Liu Ming juga melihat parasit remaja lain merangkak tidak jauh di depan. Dia belum pernah ke terowongan ini. Dia hanya sedikit mengernyit dan terus mengikuti dalam diam. Petik 2. Begitu Liu Ming memasuki terowongan, dia mengeluarkan yang lembut. Dia meraih dan mencengkeram seutas gas ungu di tangannya. Dia menyuntikkan kekuatan spiritual ke murid-muridnya. Setelah matanya bersinar dengan cahaya hitam, dia tampak terkejut. Bab 944, berputar atas. Dalam gas ungu, sutra cahaya putih samar bisa dilihat. Mereka bercampur dalam gas ungu, yang sulit dideteksi. Ini adalah roh, Liu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Menurut Ye Jiong, binatang raksasa buas ini memiliki ruang sendiri di tubuhnya yang benar-benar terisolasi dari dunia luar. Sejak dia memasuki tubuh binatang raksasa itu, dia benar-benar tidak merasakan satu gelombang fluktuasi roh. Jadi dari mana roh-roh ini berasal sekarang? Saat Liu Ming memikirkan hal ini, dia masih mengikuti parasit remaja. Dia berjalan keluar dari terowongan dan datang ke 4 terowongan garpu lainnya. Kali ini, 2 parasit remaja tidak tinggal lebih lama dan merangkak ke terowongan kiri satu demi satu. Liu Ming diam-diam mengingat jalan ketika dia datang. Dia hanya mengikuti parasit remaja ini dan melewati terowongan satu demi satu. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak garpu, dan semakin banyak parasit remaja yang baru lahir. Mereka tampaknya menuju ke arah tertentu. Dia mengikuti dengan tenang sepanjang jalan, dan dia dengan tajam memperhatikan bahwa roh di sekitarnya tampaknya semakin padat. Mungkinkah, dia memikirkan kemungkinan, dan sedikit kegembiraan muncul di benaknya. 10 menit kemudian, Liu Ming berhenti dan berdiri di ujung terowongan. Ini adalah ruang kecil. Di depannya ada dinding daging bundar yang tidak berbeda dari tempat lain. Luasnya sekitar 24 meter. Itu sekarang penuh dengan parasit remaja yang padat. Ada seperti belatung yang merangkak di atas bangkai, yang membuat orang merinding. Seluruh terowongan yang dia datangi sudah ditempati oleh parasit remaja. Mereka semua merangkak ke dinding daging bundar. Dengan totem Che Huan menyembunyikan auranya, parasit remaja tidak merasakan keberadaannya sama sekali. Parasit remaja membuat ledakan suara, dengung, saat mereka masuk ke dinding daging. Ruang yang dikosongkan akan dengan cepat ditempati oleh para pendatang baru. Seluruh terowongan masih dipenuhi dengan gas korosif ungu yang kaya, tetapi Liu Ming jelas merasa bahwa ada banyak roh yang berserakan di dalamnya. Setelah Liu Ming berpikir cepat, lalu dia melantunkan. Lingkaran riak hitam secara bertahap muncul di matanya. Itu adalah pencarian jiwa neraka. Pada saat ini, matanya dapat dengan jelas melihat jejak roh yang keluar dari dinding daging di depan. Tubuh binatang raksasa itu terisolasi dari dunia luar, jadi seharusnya tidak ada roh di dalamnya. Oleh karena itu, sudah jelas mengapa ada roh di sini. Liu Ming memeriksa dengan pikiran surgawi, dan dia sedikit terkejut. Dinding daging di depannya dipenuhi dengan lapisan cahaya merah darah, menghalangi pikiran surgawinya. Gas hitam bergulir keluar dari Liu Ming. Raungan naga dan harimau bisa terdengar samar. Fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat menyebabkan terowongan bergetar, dan parasit remaja di sekitarnya memandang Liu Ming dengan permusuhan. Banyak parasit remaja bergegas menuju Liu Ming. Untuk sementara waktu, parasit remaja mengerumuninya dari segala arah. Petik 2. Liu Ming mendengus dingin. Gas hitam di sekelilingnya membentuk perisai. Hampir saat berikutnya, hampir 100 parasit remaja menabrak perisai hitam. Depresi seukuran kepalan tangan muncul di perisai, lalu dengan cepat menutup. Setelah ledakan suara, puff berderak, perisai itu masih utuh. Pergi. Semburan suara berderak datang dari lengan Liu Ming, kemudian bayangan tinju hitam yang tak terhitung jumlahnya diluncurkan di dinding daging bundar. Parasit remaja berubah menjadi lumpur daging dan memercik keluar. Saat berikutnya, gelombang udara hitam meledak terbuka di dinding daging. Suara keras bergema di seluruh terowongan. Dinding daging bergetar hebat, dan parasit remaja yang padat langsung dibersihkan, memperlihatkan dinding daging yang menggeliat di belakang. Di bawah pukulan keras tinju hitam, dinding daging semakin berdarah. Sebuah ledakan keras. Setelah hanya 6 detik, seluruh dinding daging akhirnya pecah. Tetapi pada saat ini, lapisan cahaya berdarah muncul dari dinding daging, menghalangi pemboman bayangan tinju di belakang. Wajah Liu Ming berubah suram. Setelah kilatan cahaya hitam, lengannya menjadi lebih tebal. Gelombang pola roh hitam bisa dilihat di lengannya.
Merusak. Dengan teriakan keras, naga kabut hitam diluncurkan. Raungan naga yang mengejutkan terdengar. Naga kabut hitam menyusut menjadi kepalan hitam raksasa sebelum membanting ke dinding daging. Sebuah lubang besar diledakkan dari dinding daging. Roh tebal melonjak keluar darinya. Melihat itu, Liu Ming menarik aura kuatnya dan datang ke lubang. Parasit remaja semuanya terpesona oleh serangan sengit tadi. Banyak yang bahkan terkoyak oleh dampaknya. Liu Ming tidak terburu-buru. Lagi pula, dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Dapat dilihat bahwa ada dinding daging luas yang sangat kosong di dalamnya, yang tampaknya cukup tenang, tetapi dipenuhi dengan gas ungu yang lebih padat. Visibilitasnya sangat rendah. Dengan penglihatan Liu Ming, dia hanya bisa melihat jarak 60 meter. Berdengung. Pada saat ini, manik penginderaan otomatis terbang keluar dari lengan Liu Ming, mengirimkan gelombang cahaya kemasan. Ini benar-benar di dalam sini. Liu Ming sangat gembira ketika dia melihat ini. Pada saat ini, ada suara mendesis ganas di belakangnya. Lebih banyak parasit remaja bergegas dari terowongan. Ada beberapa parasit besar di antara mereka. Mereka seharusnya tertarik oleh fluktuasi kekuatan spiritual yang hebat barusan. Parasit besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya membentuk lautan serangga. Wajah Liu Ming terkejut. Dia tidak berani berlama-lama di sana. Dalam sekejap, dia melewati dinding daging dan terbang ke ruang yang berlawanan. Parasit mengikuti melalui dinding daging, tetapi sosok Liu Ming telah menghilang tanpa jejak. Parasit besar melihat sekeliling di pintu masuk. Setelah gagal menemukan Liu Ming, mereka secara bertahap bubar. Parasit remaja itu mendesis penuh semangat di tempat dan bernapas seperti seorang kultivator. Di udara, Liu Ming bersembunyi di sana dengan seni totem. Dia sekarang mengerti perilaku parasit di bawah ini. Meskipun parasit ini bukan kulit binatang, mereka tahu bahwa memakan roh bermanfaat, jadi mereka berkumpul di sini. Petik 2. Dengan pemikiran ini, Liu Ming mengeluarkan manik penginderaan lagi dan meluncurkan beberapa simbol ke dalamnya. Manik penginderaan tiba-tiba bersinar terang, dan pola roh permukaan sedikit menunjuk ke satu arah setelah beberapa saat. Liu Ming menarik napas dalam-dalam dan bergerak ke arah yang ditunjuk manik itu. Setelah beberapa kedipan, dia berhenti dan melihat kista di atasnya. Dia menjentikkan jarinya, dan bila angin hijau tipis dengan mudah memotong kista. Sebuah bola lampu hijau jatuh darinya. Liu Ming mengambil bola lampu hijau di tangannya dan menggosoknya, mengungkapkan tampilan aslinya. Itu sebenarnya adalah atasan berputar hijau pucat yang indah. Di permukaan benda ini, dia bisa melihat lingkaran pola spiritual yang bagus, memancarkan lingkaran riak kekuatan spiritual ke segala arah. Tampaknya bergema dengan bola bundar emas di lengan bajunya. Liu Ming menyipitkan mata. Benda ini seharusnya menjadi item spiritual pemosisian yang dimasukkan oleh Sekte Pekerjaan Alam ke dalam binatang raksasa ini. Bagian atas ini telah berada di binatang raksasa ini selama 30.000 tahun, dan itu masih bisa memberikan informasi lokasi yang akurat, yang menunjukkan bahwa Sekte Pekerjaan Alam memiliki latar belakang yang mendalam untuk barang semacam ini. Setelah Liu Ming berseru dalam pikirannya, dia terus berputar dan terbang ke depan. Namun, karena pemikiran dan penglihatan surgawi yang terbatas di sini, dia tidak berani terbang terlalu cepat. Tidak butuh waktu lama untuk udara di sekitarnya menjadi sedikit lembab. Suara menggeliat datang dari daging merah gelap di tanah di bawah seolah-olah ada sesuatu yang merangkak melewatinya. Tindakan ini sepertinya mengejutkan sesuatu. Tanah dalam jarak puluhan meter tampaknya terinfeksi karena sedikit menggeliat. Liu Ming terkejut. Dia terus menyalurkan totem Ce Huan sambil terbang ke depan. Waktu berlalu menit demi menit. Area dinding daging tampaknya sangat besar. Liu Ming sudah terbang pada jarak tertentu, tetapi gas ungu di depan masih tidak ada habisnya. Tepat ketika Liu Ming bergumam di dalam hatinya, sebuah cahaya melintas di tanah tidak jauh. Dia berhenti di udara sebelum mendekat. Bab 945, Kuali ditemukan. Ada tumpukan batu hijau tua yang menumpuk di tanah, dan bilah pendek yang berkedip-kedip dalam cahaya hijau dimasukkan ke dalam tumpukan batu. Apa yang menarik perhatian Liu Ming sekarang adalah cahaya dari pedang pendek. Sepertinya itu semacam milikku dengan spiritualitas tinggi. Bila ini juga harus menjadi senjata spiritual pada prototipe senjata ajaib, tapi sangat disayangkan, Liu Ming menghela nafas dalam pikirannya. Apakah itu batu hijau atau pedang pendek? Itu pasti harta langka karena mereka bisa menahan gas ungu di dalam binatang raksasa itu.
Dia tidak akan ragu untuk menjarah mereka jika dia tidak berada di dalam tubuh binatang raksasa itu. Dia melirik ke bawah dan melihat beberapa bayangan merah gelap tebal samar-samar berkeliaran di batu-batu hijau tua. Jeritan rendah terdengar dari waktu ke waktu. Meskipun hanya ada beberapa parasit raksasa di permukaan, tidak diketahui berapa banyak yang bersembunyi di dinding daging. Jika dia membuat gerakan gegabah, dia pasti akan menarik perhatian parasit ini. Bahkan jika dia memiliki totem Chehuan yang menyembunyikan auranya, akan sulit untuk melarikan diri dengan mudah. Ini sepertinya biji tembaga api hijau, dan bilah pendeknya juga merupakan senjata spiritual metalik. Tampaknya gas ungu tidak dapat menimbulkan korosi pada benda-benda logam. Karena mereka tidak mudah dikumpulkan, Liu Ming tidak tinggal lama. Dia terus bergerak maju sambil berpikir. Di waktu berikutnya, Liu Ming menemukan banyak benda spiritual yang ditelan oleh binatang buas raksasa ini, yang semuanya adalah semua jenis bahan spiritual atau senjata spiritual. Beberapa di antaranya membuat Liu Ming merasa bersemangat. Misalnya, ada kapak sepanjang 30 meter yang ditutupi dengan pola roh hijau primitif. Gagang kapaknya terlihat agak aneh, tapi sangat jernih. Ada juga segel zamrud yang memiliki 9 naga manusia hidup di atasnya. Itu bersinar dengan cahaya penuh spiritualitas. Itu pasti tidak biasa sekilas. Secara alami ada banyak parasit yang berkerumun di sekitar benda-benda ini dan menghisap semangat mereka. Liu Ming sangat tertekan, tetapi agar tidak mengungkapkan keberadaannya, dia hanya bisa mengabaikan hal-hal ini. Pada saat ini, dia samar-samar bisa merasakan bahwa dia semakin dekat dengan kuali pemeliharaan roh. Setelah dia bergerak maju untuk jarak tertentu, ada mantra yang meledak di gas ungu di depan, lalu cahaya perak memancar. Liu Ming terkejut. Cahaya perak ini cukup familiar. Mengaum. Petik 2. Ada lagi auman harimau dari depan. Orang itu adalah Luo Tiancheng. Melihat ini, mata Liu Ming bergerak. Mereka bertindak secara terpisah sejak mereka memasuki tubuh binatang raksasa itu. Tanpa diduga, Luo Tiancheng sebenarnya ada di depannya. Dia menyelinap ke depan sambil berpikir, dan dia akhirnya melihat situasi di depan. Dalam gas ungu tidak jauh, tinju perak diluncurkan pada sosok merah tua. Luo Tiancheng bertarung sengit dengan parasit dari segala arah. Kabut perak terus bergulir keluar darinya. Armor pertempuran mekanis Luo Tiancheng tampak sedikit rusak, dan salah satu perisai busur hitam yang dilepaskan oleh kepala serigala di pundaknya bahkan patah. Wajahnya juga tampak pucat, yang seharusnya disebabkan oleh hilangnya kekuatan spiritual yang disebabkan oleh pertempuran sengit yang terus-menerus. Lagi pula, dia tidak memiliki cara untuk menyembunyikan aura seperti Liu Ming, jadi dia mungkin berjuang sampai ke sini. Dengan cara ini, harus ada lebih dari satu cara untuk memasuki ruang ini. Fluktuasi kekuatan spiritual yang kejam terus-menerus menarik parasit di dekatnya. Tidak lama kemudian, ada ratusan parasit besar dan kecil yang mengepung Luo Tiancheng, membuatnya tidak dapat melarikan diri untuk sementara waktu. Liu Ming tidak bertindak gegabah, tapi dia melihat dengan tenang di udara tidak jauh. Petik 2. Luo Tiancheng melemparkan tinjunya ke kedua sisi. Kabut perak di sekelilingnya terbelah menjadi harimau kabut perak setinggi 30 meter dan naga kabut perak, dan mereka menyerang parasit di kedua sisi. Raungan naga dan harimau datang. Harimau kabut perak bergegas ke parasit dan menyapu dengan keras. Bang bang bang. 6 parasit besar dihancurkan secara langsung, dan setengahnya langsung dihancurkan oleh sisa kabut perak di udara. Di sisi lain, naga kabut perak itu seperti berenang di lautan parasit. Parasit tercabik-cabik saat bergerak melewatinya. Namun, parasit ini hanya sebagian kecil dari lautan parasit. Luo Tiancheng membuat gerakan dan membisikkan kata, meledak. Harimau kabut perak dan naga kabut perak tiba-tiba bergetar dan meledak. Gelombang udara perak segera meluncur ke segala arah, membersihkan sejumlah besar parasit. 2 ruang dibersihkan di pengepungan. Luo Tiancheng mengambil kesempatan untuk masuk ke salah satu ruang kosong sambil memegang lentera tembaga hijau di tangannya. Melihat ini, Liu Ming sedikit menyipit. Dia ingat bahwa di alam rahasia Tianmen, Luo Tiancheng menggunakannya dalam pertempuran dengan Kuyao, ras alien. Kekuatannya cukup menakjubkan. Luo Tiancheng dengan cepat melantunkan beberapa mantra dan meludahkan darah ke lentera tembaga, menyalakan api perak kecil. Saat dia membuat gerakan lain, nyala api perak tumbuh lebih besar dan membentuk dinding perak raksasa, menghalangi semua parasit.
Luo Tiancheng mengambil kesempatan untuk bergerak maju. Liu Ming juga mengikuti dengan tenang. Meskipun Luo Tiancheng menyingkirkan sekelompok parasit, gerakan besar seperti itu dengan cepat menjadi gelombang parasit lainnya. Sial, wajah Luo Tiancheng berubah muram. Sebelum dia sempat menyalurkan lentera tembaga di tangannya, dia berhenti dan melemparkan palu aneh dengan lampu merah ke depan. Palu aneh itu berputar, berubah menjadi bayangan palu merah menyala dan menghancurkan parasit. Melihat situasinya, Liu Ming langsung melewati Luo Tiancheng. Manik penginderaan di lengan bajunya semakin bergetar. Jelas, kuali sudah ada di dekatnya. Liu Ming, itu kamu? Luo Tiancheng akhirnya menemukan Liu Ming, dan dia meraung kaget dan marah. Karena dia telah berkonsentrasi untuk menangani parasit yang terus muncul dan Liu Ming menggunakan totem Che Huan untuk menyembunyikan auranya, dia benar-benar tidak menyadari keberadaan Liu Ming. Saat dia terganggu, beberapa parasit raksasa mendekatinya dalam sekejap. Luo Tiancheng tidak punya pilihan selain mengaktifkan dua harta pada saat yang sama dan berkonsentrasi untuk menanganinya. Pada saat ini, ketika semua parasit tertarik oleh Luo Tiancheng, Liu Ming berbelok ke sudut, dan dia terkejut dengan pemandangan itu. Di depannya, ada aula kecil yang runtuh hampir setengahnya. Itu memiliki luas sekitar setengah hektar. Itu memancarkan cahaya putih samar, yang sangat mencolok dalam gas ungu. Binatang raksasa buas ini menelan setengah dari istana secara langsung. Liu Ming tercengang dengan ini. Pada saat ini, melalui gerbang istana, parasit besar dan kecil dapat terlihat di dalamnya. Di tengah istana, sebuah altar 3 lantai jatuh miring ke tanah. Di bagian atas, kuali perak kecil berkaki 3 dengan ketinggian sekitar 1 kaki tergantung di udara, memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Gaya kuali ini primitif, 3 kaki kuali terlihat seperti 3 kaki binatang. Kuali dicat dengan lingkaran pola roh spiral. Meskipun tidak ada kekuatan spiritual yang disuntikkan ke dalam kuali ini, itu masih memancarkan fluktuasi spiritual yang jelas. Di tengah kuali, 3 font aneh terukir di sana. Liu Ming juga memiliki pemahaman tentang skrip kuno, tetapi dia tidak tahu 3 karakter ini. Namun, manik penginderaan di lengan bajunya bergetar hebat, dan cahaya keemasan yang terpancar semuanya menunjuk ke kuali kuno perak di altar. Ini pasti kuali pemeliharaan roh. Mata Liu Ming meledak menjadi cahaya. Dia bergegas masuk, dan tangannya melemparkan telapak tangan hitam raksasa yang mencengkeram spirit nurture cauldron. Begitu dia bergerak, parasit yang bercokol di istana ini segera merasakannya. Parasit terbesar yang panjangnya sekitar 6 meter segera menyerang Liu Ming dengan kejam. Liu Ming mendengus dingin, tapi dia tidak menghindar. Dia meluncurkan harimau kabut hitam di parasit. Monster parasit ini adalah yang terbesar yang pernah ditemui Liu Ming sejauh ini. Sisiknya bersinar samar dengan kilau merah, dan sepasang cakar hitam gelap tumbuh di perut bagian bawahnya. Kuku hitam yang tajam panjangnya 2 kaki seperti belati hitam. Bom! Petik 2. Harimau kabut hitam diciptakan oleh penjara neraka harimau naga, dan itu mengandung kekuatan yang sangat besar. Namun, parasit raksasa ini juga tak terduga kuat. Tubuhnya yang seperti ular bergoyang sedikit, lalu menahan benturan harimau kabut. Desis. Petik 2. Monster parasit raksasa itu mengeluarkan suara melengking. Cakar depannya menebas harimau kabut. Harimau kabut hitam mengeluarkan rengekan, dan itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi awan gas hitam yang melayang-layang. Namun, Liu Ming menjabat tangannya, dan 2 harimau kabut menerkam parasit. Pada saat yang sama, dia berubah menjadi 4 pantasem. 3 hantu menyerang parasit yang datang dari belakang, kiri dan kanan. Fantasi terakhir melewati parasit besar di depan dan menangkap kuali pemeliharaan roh di udara. Bab 946, Kuali diperoleh. Berdengung. Ketika 5 jari hendak menyentuh kuali kecil, seberkas cahaya putih menyilaukan tiba-tiba muncul dari atas altar, yang memaksa tangan besar itu menjauh dan menyelubungi kuali pemeliharaan roh di dalamnya. Pada saat yang sama, 3 sinar kecil berwarna merah, ungu, dan biru muncul di sekitar altar, menggemakan sinar putih. Bahkan ada pesona, wajah Liu Ming berubah suram. Setelah penundaan ini, parasit raksasa di belakangnya telah mengalahkan 2 harimau kabut dan menyerbu ke arahnya, 3 fantasi lainnya juga dihilangkan oleh segerombolan parasit. Liu Ming berputar di tempat. Lengannya terbungkus lapisan gas hitam dan menjadi lebih besar sebelum meluncurkan rentetan bayangan tinju hitam ke segala arah. Bang bang bang.
Semua parasit terhempas, dan yang lebih lemah bahkan mati di tempat. Bahkan parasit raksasa itu terdorong mundur sejauh belasan meter. Tapi bayangan tinju tidak bisa merusaknya sama sekali. Sedikit kejutan muncul di mata Liu Ming. Parasit raksasa ini jelas mewarisi karakteristik kulit tebal binatang raksasa itu. Kekuatan pertahanannya hampir sebanding dengan para pembudidaya biskin biasa. Namun, dia juga tahu bahwa ini bukan saatnya untuk terkejut. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, dia mengeluarkan jimat emas yang memiliki panah emas di atasnya. Itu memancarkan fluktuasi kekuatan spiritual yang intens. Liu Ming memecahkan jimat. Dengan suara keras, panah cahaya keemasan menyilaukan yang dibungkus oleh ular petir kecil ditembakkan ke kuali pemeliharaan roh. Dampak keras yang memekakkan telinga. Cahaya keemasan meledak terbuka dan mengerumuni kuali pemeliharaan roh bersama-sama dengan sinar cahaya putih di dalamnya. Jimat guntur emas ini dibuat oleh master jimat dari negara pelet nyata. Sebelum datang ke reruntuhan alam atas, Liu Ming menghabiskan jutaan batu roh di pasar untuk membeli 3 buah. Masing-masing hanya sedikit lebih lemah dari jimat guntur Tai Yin yang pernah diberikan Yin Jiuling padanya. Setelah 1 detik, cahaya keemasan dengan cepat menghilang, dan cahaya putih yang menyelimuti kuali pemeliharaan roh tampak sedikit redup, tetapi masih utuh. Sebaliknya, 3 berkas cahaya kecil lainnya berkelebat liar. Liu Ming segera muncul di samping sinar lampu merah dan meninju. Fantasi kepala harimau diluncurkan ke sinar lampu merah. Dengan 1 klik, sinar lampu merah hancur, dan sinar putih di tengah altar menjadi lebih redup. Melihat ini, Liu Ming tidak ragu-ragu untuk meraih tempat yang rusak dari sinar lampu merah dengan 1 tangan. Hus, cincin merah gelap terbang keluar dari bagian bawah berkas cahaya. Ini adalah arai 4 sisi King Luo. Bahkan ada senjata spiritual untuk menahan barisan. Untungnya, setelah bertahun-tahun, kekuatannya mungkin kurang dari 1/10 dari kekuatan aslinya. Jika tidak, akan membutuhkan banyak upaya untuk memecahkan susunan ini. Liu Ming melirik sisi kanan altar dan menyimpan cincin merah, lalu dia akan menghancurkan 2 mata arai lainnya. Tetapi pada saat berikutnya, dia buru-buru mundur karena terkejut. Ledakan. Tanah di bawah tempat dia berdiri tiba-tiba meledak, dan kepala ganas muncul dengan gigitan ganas. Serangan itu meleset, tetapi kepalanya menyemburkan cairan ungu hitam ke Liu Ming. Ada bau korosif yang menjijikkan dari cairan itu. Itu adalah parasit raksasa itu. Sudah terlambat untuk menghindar sekarang, jadi dia melepaskan gas hitam dan membentuk penghalang di sekelilingnya. Kepala serigala di pundaknya juga melepaskan 2 perisai berbentuk cangkang untuk melindunginya. Puff! Cairan itu merusak penghalang yang dibentuk oleh gas hitam, lalu mengenai perisai berbentuk cangkang. Semburan suara mendesis. Perisai berbentuk cangkang itu berkedip beberapa kali sebelum pecah, tapi cairan ungu hitam itu akhirnya berhenti. Liu Ming mengambil kesempatan untuk mundur sejauh 30 meter. Parasit raksasa itu mengeluarkan erangan marah. Parasit terdekat yang mendengar erangan bergegas menuju Liu Ming dengan ganas. Parasit raksasa ini juga bisa mengendalikan parasit lain. Menarik. Menghadapi lautan parasit yang menyerbu, Liu Ming tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Dia meneriakkan dan meluncurkan beberapa simbol, 5 naga kabut hitam dan harimau muncul di sekelilingnya. Setelah ledakan naga jernih mengaum, 5 naga kabut hitam menyerbu ke lautan parasit dan memusnahkan sejumlah besar parasit. 5 harimau kabut hitam juga menerkam ke lautan parasit dan mendatangkan malapetaka, menghentikan parasit agar tidak maju. Ledakan. Embusan angin jahat datang dari belakang Liu Ming. Parasit raksasa keluar dari tanah lagi di beberapa titik dan menggigit Liu Ming dengan kecepatan kilat. Namun, Liu Ming sepertinya sudah mengharapkannya sejak lama. Dia berbalik dan meluncurkan pukulan di kepala parasit raksasa itu. Bahkan parasit raksasa ini memiliki kulit yang tebal, ia masih terlempar jauh ke belakang. Setelah bergoyang di udara beberapa kali, ia mendapatkan kembali keseimbangannya. Liu Ming cepat lari jauh. Mengaum. Monster parasit raksasa itu secara alami tidak mau menyerah dan mengejar Liu Ming. Parasit lain juga mengikutinya. Dalam sekejap, istana menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, sosok samar muncul di langit di atas. Itu sebenarnya Liu Ming. Ternyata, Liu Ming, yang kabur itu diubahkan oleh jimat serban kuning yang ia gunakan. Liu Ming melirik ke arah di mana kawanan itu pergi, tersenyum ringan, dan terbang ke altar.
Satu dari mata arai dari Foresight King Luo arai telah kehilangan efeknya. Hanya ada dua yang tersisa. Dia berkedip dan meninju sinar biru di sebelah kiri altar. Dia membungkuk dan bermain-main sebentar. Ketika dia berdiri, sudah ada bendera biru di tangannya. Itu adalah prototipe senjata ajaib. Bang! Sinar ungu di belakang altar juga dihancurkan oleh Liu Ming dengan mudah. Harta karun mata arai ini adalah pedang pendek yang dibungkus dengan petir ungu. Ini sebenarnya adalah pedang terbang atribut guntur, dan itu adalah prototipe senjata ajaib. Liu Ming terkejut. Setelah pedang Void disegel, dia telah berpikir untuk menemukan pedang terbang yang cocok untuk digunakan sementara, tapi sayangnya, dia tidak pernah menemukannya. Pedang terbang atribut guntur ini sangat berguna. Setelah tiga mata arai rusak, sinar cahaya putih di tengah altar berkedip beberapa kali sebelum menghilang. Liu Ming sekali lagi melepaskan tangan hitam besar dan meraih kuali pemeliharaan roh. Dia akhirnya mendapatkannya kali ini. Setelah memastikan tidak ada yang aneh dengan kuali ini, dia menyentuh kuali itu dengan tangannya. Sentuhan kuali ini terasa hangat. Meskipun tidak ada sumber kekuatan spiritual dari luar, itu masih memancarkan spiritualitas yang luar biasa. Ini benar-benar hal yang bagus. Liu Ming menepuk kuali pemeliharaan roh dan berseru kagum. Pada saat ini, ada suara siulan di kejauhan. Lampu pelarian perak datang ke istana dalam 3 detik. Luo Tiancheng mengungkapkan dirinya dari itu. Rekan muda magang Luo, kamu juga di sini. Liu Ming melirik Luo Tiancheng dan memberinya senyum tipis. Liu Ming, kamu? Luo Tiancheng tampak agak sedih saat ini. Rambutnya acak-acakan, dan armor pertempuran mekanis pada dirinya rusak di sekelilingnya. Dia memelototi kuali pemeliharaan roh di tangan Liu Ming dengan wajah pucat. Sekarang setelah kami mendapatkan kuali pemeliharaan roh, misi kami telah selesai. Waktu hampir habis, jadi ayo cepat pergi dari sini. Liu Ming menyela kata-kata Luo Tiancheng dan menyimpan kuali pemeliharaan roh ke dalam cincin Sumeru. Setelah dia selesai berbicara, dia mengabaikan wajah Luo Tiancheng yang sangat jelek dan pergi dengan cepat. Sial, Luo Tiancheng mengerang enggan saat melihat Liu Ming pergi. Pada saat ini, parasit semakin dekat lagi. Luo Tiancheng ragu-ragu sejenak sebelum berubah menjadi cahaya melarikan diri cahaya perak. Namun, dia tidak mengikuti arah Liu Ming, tetapi dia terbang ke arah dia datang. Liu Ming terbang ke depan untuk sementara waktu, dan cahaya keemasan datang kepadanya dari gas ungu di samping. Setelah cahaya keemasan menghilang, seorang prajurit boneka emas terungkap, yang merupakan jimat prajurit sorban kuningnya. Liu Ming meluncurkan simbol dan mengubah prajurit boneka emas kembali menjadi jimat emas. Setelah dia meletakkan jimat itu, dia dengan cepat melantunkan dan menamparkan bahunya. Lampu hijau dipancarkan dari totem Ce Huan. Perburuan harta karun ini memakan banyak waktu. Meskipun armor tempur mekanisku tidak rusak, kekuatan spiritual di dalamnya hampir habis. Aku harus cepat. Mengaum. Pada saat ini, raungan akrab datang dari arah prajurit sorban kuning itu terbang. Parasit raksasa itu mendatanginya lagi. Dia berubah menjadi bayangan gelap dan bergerak maju tanpa suara. Bab 947, melarikan diri dari mulut binatang raksasa. Liu Ming menyalurkan cahaya pelarian dengan seluruh kekuatannya, dan segera dia meninggalkan parasit raksasa itu jauh di belakang. Perjalanan ke sini berliku-liku, tetapi tidak begitu sulit untuk kembali. Dengan Ce Huan menutupi auranya, parasit biasa tidak dapat menemukan Liu Ming sama sekali. Tidak ada yang terjadi di sepanjang jalan. Setelah beberapa saat, dia melihat lubang tidak jauh di depan dari kejauhan. Namun, dia sedikit mengernyit. Pada saat ini, pada pembukaan dinding daging yang dihancurkan olehnya, sejumlah besar parasit merangkak masuk seperti gelombang pasang, hampir menghalangi setengah dari lubang. Ada parasit remaja dan dewasa. Liu Ming tidak melambat. Sebagai gantinya, dia membungkus dirinya dengan naga kabut hitam. Dengan teriakan rendah, dia meninju lubang dinding daging yang jauh. Naga kabut hitam itu menabrak lubang sambil mengaum. Bang bang bang. Di bawah amukan naga, parasit yang menghalangi lubang tidak dapat melawan dan meledak. Lubang itu segera dibersihkan. Astaga! Petik 2. Liu Ming terbang keluar dari lubang di dinding daging seperti kilatan petir. Meskipun ada banyak jalan di labirin, dia tidak takut tersesat ketika dia sudah siap.
Armor pertempuran mekanis yang menutupinya tidak memiliki banyak kekuatan spiritual yang tersisa, dan dua perisai cahaya berbentuk busur yang dilepaskan juga redup. Di bawah erosi kabut ungu di sekitarnya, mereka akan runtuh. Setelah sekitar 5 menit, Liu Ming berlari keluar dari terowongan dinding daging. Ketika dia hendak mempercepat, ada semburan udara di belakangnya. Dia berhenti dan melihat ke belakang. Itu seperti cahaya perak yang mendesing ke arahnya seperti meteor. Orang-orang dalam cahaya perak juga melihat Liu Ming dan berhenti. Orang itu adalah Luo Tiancheng. Pada saat ini, wajahnya muram, dan armor perang mekanisnya rusak parah. Pakaian di dalamnya telah lama terkorosi, memperlihatkan area kulit yang luas. Di bawah erosi kabut ungu, kulitnya terus-menerus memainkan proses pembusukan dan generasi. Rekan muda magang Luo, jika kita ingin melarikan diri, kita harus bekerja sama. Bagaimana menurutmu? Kata Liu Ming. Menurut perkiraannya, hanya butuh sekitar 10 menit untuk mencapai tenggorokan binatang raksasa itu. Namun, karena perubahan mendadak di ruang misterius yang berisi harta karun, dinding daging terkadang akan terjebak dengan parasit. Akibatnya, totem Chehuan akan kehilangan maknanya. Awalnya, tidak peduli berapa banyak monster ini, mereka bukan musuh Liu Ming. Tetapi jika mereka bekerja bersama, mereka secara alami akan lebih menghemat kekuatan spiritual. Oke, Luo Tiancheng mendengus, tetapi dia tidak keberatan. Liu Ming tersenyum sedikit, melambaikan tangannya dan membungkus dirinya dengan gas hitam sambil menyerbu ke depan. Mata Luo Tiancheng sedikit berkedip, dan dia mengikuti. Setelah beberapa saat, cahaya hitam dan cahaya perak terbang keluar dari tenggorokan binatang raksasa itu. Ruang terbuka besar di depan adalah mulut monster raksasa. Itu dikelilingi oleh dinding daging merah muda yang terus menggeliat, dan bagian depannya berbentuk setengah lingkaran dengan dua baris gigi putih. Masing-masing satu gigi panjangnya 30 meter, yang mengerikan. Pada saat ini, mereka tidak terlihat hebat sama sekali. Armor pertempuran mekanik Liu Ming nyaris tidak memancarkan cahaya hitam redup, tapi bisa runtuh kapan saja di bawah erosi kabut ungu. Armor pertempuran mekanis Luo Tiancheng sudah lama hilang. Tetapi pada titik ini, kabut ungu sudah sangat tipis. Dengan tubuh spiritual Dutian Luo Tiancheng, dia bisa mengabaikan erosi kabut ungu. Liu Ming melihat sekeliling dan menemukan bahwa gigi atas dan bawah monster raksasa itu menyatu tanpa celah. Itu tidak berniat untuk membuka mulutnya sama sekali. Sepertinya tidak mudah membuat monster raksasa ini membuka mulutnya. Liu Ming berkata dengan ringan. Apa yang begitu sulit tentang itu? Jika kita mendatangkan malapetaka di mulutnya, apakah dia tidak akan membuka mulutnya? Luo Tiancheng berkata dengan dingin. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, dia terbang ke depan dalam cahaya perak terang. Luo Tiancheng berhenti lebih dari 30 meter di depan gigi tajam monster raksasa itu. Dia mengerang, dan 5 naga kabut perak dan 5 harimau kabut perak menari-nari di sekelilingnya. Liu Ming mengerutkan kening, tetapi dia juga merentangkan tangannya ke depan. Dari gas hitam yang mengepul, 5 naga kabut hitam dan 5 harimau kabut hitam muncul. Saat berikutnya, mereka menyerang hampir bersamaan. Luo Tiancheng dengan cepat mengubah gerakan, dan naga dan harimau kabut perak menabrak daging lembut di sekitar gigi tajam. Tubuh binatang raksasa itu sangat keras sehingga bahkan pembudidaya real pellet state tidak bisa menembusnya, tetapi daging lembut di mulutnya jelas tidak begitu keras. Sebuah luka besar robek terbuka seketika. Segera setelah itu, naga kabut dan harimau Liu Ming juga melancarkan serangan sengit pada luka yang dibuka oleh Luo Tiancheng. Bom! Petik 2. Seluruh dinding daging bergetar hebat, mengejutkan Liu Ming dan Luo Tiancheng. Mereka segera melancarkan serangan yang lebih ganas. Di hutan kuning tempat binatang raksasa itu berada, Ye Sun berkeringat deras. Dia terus meluncurkan simbol ke arah Aidis 5 warna yang berputar. Wajah murid 5 sekte pekerjaan alam yang mengendalikan boneka 5 elemen juga sangat pucat. Di tengah barisan, susunan berbentuk bintang yang secara efektif dapat membatasi pergerakan binatang raksasa itu telah menghilang. Ada 5 boneka raksasa yang memegang rantai kekuatan spiritual untuk mengikat binatang raksasa landak. Rantai kekuatan spiritual ini sama dengan aliran cahaya 5 warna yang mengikat monster raksasa di awal, tetapi ini menghabiskan lebih banyak kekuatan spiritual dan pembatasannya jauh lebih terbatas. Pada awalnya,
Perisai cahaya 5 warna setengah lingkaran yang tampak seperti mangkuk terbalik dipadatkan lagi, menutupi semua orang di dalamnya, tetapi kekuatan spiritualnya sedikit tipis. Itu tidak sekokoh yang pertama. Binatang raksasa itu juga tampak sedikit lelah. Pada saat ini, ia tergeletak di tanah dan mengepulkan kabut ungu dari lubang hidungnya alih-alih mengaum. Jin Tianqi, yang berada di udara di dekatnya, memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Dia telah memerintahkan Wen Zheng dan pria bermarga Yuan untuk berhenti menyerang, dan dia telah mengambil cincin spiritualnya. Jika mereka benar-benar membuat marah monster raksasa itu, susunan ini mungkin tidak berisi binatang ini untuk waktu yang lama. Sekarang tujuan mereka adalah menahan monster raksasa itu sebanyak mungkin dan membeli waktu sebanyak mungkin untuk Liu Ming dan Luo Tiancheng. Tiba-tiba, wajah monster raksasa itu berkedut, dan tiba-tiba berdiri. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Sebelum ada yang bisa bergerak, binatang raksasa itu mulai bergerak. Itu menyeret rantai kekuatan spiritual dan menyerang dengan tanduknya. Dampak yang keras. Tirai cahaya 5 warna mulai bergetar. Melihat ini, wajah Ye Sun menjadi pucat untuk beberapa saat. Dia terus menyalurkan kekuatan spiritual ke dalam susunan dis untuk menahannya, tetapi dia tampak cemas untuk pertama kalinya. Formasi boneka Dewa 5 Elemen adalah formasi boneka terkenal dari Sekte Pekerjaan Alam. Itu memang menahan binatang raksasa buas itu untuk waktu yang lama. Namun, dia tidak menyangka bahwa kekuatan kasar binatang raksasa itu begitu mengejutkan. Itu hanya berjuang sedikit, dan itu hampir menghabiskan semua kekuatan spiritual mereka. Sudah begitu lama, Liu Ming dan Luo Tiancheng seharusnya mengambil kuali pemeliharaan roh. Orang-orang dari Sekte Pekerjaan Alam sepertinya tidak bisa menahannya lagi, Jin Tianqi berpikir dalam hati sambil melihat sekeliling. Untungnya, tidak ada kekuatan musuh di sekitar. Kalau tidak, formasi boneka Dewa 5 Elemen pasti sudah dilanggar. Bom! Petik 2. Binatang raksasa landak menabrak tirai cahaya 5 warna. Tirai tipis meredup dengan cepat. Ye Jiong dan yang lainnya menyemburkan esensi darah secara bersamaan. Melihat ini, binatang raksasa itu mengguncang taji tulang di punggungnya, melepaskan 10 cahaya hitam yang menyilaukan. Lampu hitam langsung bergabung menjadi sinar cahaya tebal dan menabrak tirai cahaya 5 warna. Di bawah suara keras, seluruh tirai cahaya bergoyang. Itu berkedip liar seperti akan jatuh. Hati-hati, Ye Yun bergegas berteriak dan meluncurkan simbol. Murid 5 Sekte Pekerjaan Alam dengan kuat memegang bendera formasi di tangan mereka, meluncurkan sinar cahaya tebal ke tirai cahaya 5 warna. Tirai cahaya 5 warna yang bergetar nyaris tidak stabil. Binatang raksasa itu sangat marah. Ia ingin menagih lagi, tetapi tiba-tiba mengerang kesakitan dan menggelengkan kepalanya 2 kali. Saat binatang raksasa itu membuka mulutnya, kabut ungu meluncur keluar. Dalam kabut, 2 lampu pelarian telah lolos dari jarak ratusan meter. Liu Ming dan Luo Tiancheng terungkap dari lampu pelarian. Apakah kamu sudah menerimanya? Melihat mereka keluar, Ye Jiong, yang berada di atas, tampak sangat gembira dan bertanya dengan cepat. Ini bersamaku. Liu Ming menyingkirkan baju perang mekanik yang telah kehilangan spiritualitasnya dan tersenyum sedikit. Luo Tiancheng tidak berbicara. Kali ini, dia kalah dari Liu Ming lagi dalam mengambil harta di binatang raksasa, yang membuatnya marah. Bab 948, Ji Ying. Ye Jiong menghela nafas lega mendengarnya. Ketika Jin Tianqi melihat mereka keluar, dia juga merasa lega. Dia mengangguk kepada mereka sambil tersenyum. Pada saat ini, ada aura mencengangkan yang datang dari barisan. Liu Ming hanya merasakan angin sejuk bertiup dari belakangnya, dan dia dengan cepat memindai ke belakang. Binatang raksasa buas itu diselimuti cahaya abu-abu. Lapisan baju besi binatang menonjol, dan cahaya abu-abu di punggungnya menyala liar. Itu berdiri tegak di bawah kendali rantai yang tak terhitung jumlahnya. Monster raksasa itu membuka mulutnya, dan aura hijau gelap melonjak keluar, mengenai tirai cahaya 5 warna. Suara yang menghancurkan bumi. Lingkaran-lingkaran cahaya hijau tua muncul di atas tirai tipis, diikuti oleh gumpalan asap hijau. Sebuah lubang raksasa muncul di atas tirai tipis. Melihat ini, murid 5 Sekte Pekerjaan Alam yang mengendalikan barisan itu berkeringat dingin. Tidak perlu diperbaiki lagi. Karena kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita tidak perlu berurusan dengannya lagi. Hapus arai dan biarkan binatang ini pergi. Petik 2.
Pada saat ini, Ye Jiong memberi perintah. Setelah murid 5 Sekte Pekerjaan Alam mendapat perintah, mereka mengangkat bendera formasi 5 warna dengan satu tangan dan berhenti membuat gerakan. Rune 5 warna di dada 5 boneka raksasa langsung meredup, dan tirai cahaya 5 warna menghilang tanpa jejak. Kemudian, saat cahaya menyala, rantai kekuatan spiritual menghilang. Aduh! Petik 2. Setelah rantai spiritual menghilang, binatang raksasa itu melotot dan meraung ke langit lagi. Gelombang suara melonjak ke langit. Dimanapun gelombang suara berlalu, riak cahaya hijau samar muncul di udara. Suara memekakkan telinga tiba-tiba bergema di langit. Singkirkan boneka itu dan tinggalkan tempat ini dengan cepat. Ye Jiong berteriak lagi. Ketika murid 5 Sekte Pekerjaan Alam mendengar kata-kata itu, mereka berhenti melantunkan dan membuat gerakan. Bang 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 bang. Petik 2. Boneka besar sepanjang 5.300 meter itu berubah menjadi 5 manik-manik dengan warna berbeda dalam sekejap. Saat berikutnya, murid 5 Sekte Pekerjaan Alam menyingkirkan manik-manik dan terbang. Pada saat yang sama, cahaya abu-abu pada 4 kaki monster raksasa itu berkedip tanpa henti. Itu mengembun menjadi awan abu-abu tipis dalam sekejap. Ketika berdiri, anggota tubuhnya berkontraksi dan berubah menjadi bola besar yang menggelinding ke depan. Seluruh dunia bergetar di bawah kekuatannya. Semua orang yang hadir terkejut. Hus, bola besar seperti gunung raksasa melesat ke kejauhan, meninggalkan parit mengejutkan puluhan meter di tanah. Untuk ukuran monster raksasa itu, kecepatan bergulirnya tidak terlalu cepat. Butuh beberapa detik untuk melarikan diri sejauh 10 mil, tetapi dibandingkan dengan seorang kultivator, kecepatannya benar-benar luar biasa. Setelah semua orang menyaksikan binatang itu melarikan diri sejauh 100 mil, mereka kembali sadar. Mereka semua menghela nafas lega. Setelah mendarat, Ye Jiong berjalan ke Liu Ming dan Luo Tiancheng dengan wajah bahagia dan membungkuk kepada mereka. Terima kasih kepada saudara Liu dan saudara Luo. Setelah kembali, sekte kami pasti akan membayarmu. Kakak Ye, jangan sopan. Ini bukan tempat untuk berbicara. Binatang raksasa itu menyebabkan keributan besar. Saya khawatir para pembudidaya terdekat akan datang. Ini adalah kuali pemeliharaan roh. Tolong jauhkan dulu. Liu Ming menjentikkan lengan bajunya dan menyerahkan kuali kecil itu. Terima kasih saudara Liu. Tepat saat Ye Jiong siap meraihnya dengan kegembiraan di wajahnya, aura dingin tiba-tiba datang dari ruang di belakangnya. Beberapa lapisan riak bergoyang dalam kehampaan, lalu sangat terdistorsi dalam sekejap. Sutera berdarah yang tak terhitung jumlahnya melintas dan melesat ke arah punggung Ye Jiong. Ye Jiong terkejut. Dia tidak bisa repot-repot mengambil kuali kecil yang diserahkan Liu Ming dan berbalik dengan tiba-tiba. Dengan kilatan cahaya keemasan, armor pertempuran mekanik emas yang diukir dengan rune muncul padanya. Cahaya hitam melintas dan mengembun menjadi perisai hitam kecil yang tumbuh selusin meter. Tawa seram yang rendah dan tak terdengar. Sutra berdarah terjalin dan mengubah sudut di udara, melewati perisai hitam raksasa dan menyerang Ye Jiong dari atas, bawah, kiri, dan kanan. Ye Jiong terkejut. Dia melepaskan 5 senjata spiritual ke arah yang berbeda. Sutra berdarah ini dengan mudah menghancurkan senjata spiritual ini dengan satu sentuhan. Dalam keputusasaan, Ye Jiong meludahkan jimat hitam yang kemudian berubah menjadi kilat hitam, membakar sutra darah menjadi abu. Dalam cahaya berdarah asli, ruang kosong besar muncul. Ye Jiong sangat gembira. Dia buru-buru menepuk armor pertempuran mekanis di tubuhnya, dan sayap emas muncul. Dia akan menyerbu keluar dari pengepungan. Pada saat ini, sutra berdarah dipercepat, lalu semburan suara robek datang. Sutra keluar dari tubuhnya seperti pisau tajam, dan armor pertempuran mekanik emas tidak bisa bertahan melawannya. Ah! Petik 2. Setelah teriakan, serpihan emas dan daging yang tak terhitung jumlahnya perlahan jatuh dari udara. Perisai hitam kecil itu jatuh setelah kehilangan koneksi dengan tuannya. Ye Jiong terbunuh dalam sekejap mata. Bahkan jiwanya tidak bisa melarikan diri tepat waktu. Dari munculnya sutra berdarah hingga kejatuhan Ye Jiong, itu hanya sedetik. Dan setelah membunuh Ye Jiong, sutra berdarah itu terus menggulung Liu Ming dan Luo Tiancheng. Liu Ming akhirnya sadar saat ini. Dia shock dan marah. Dia menarik kuali dan langsung melemparkan 3 bayangan meraj, berubah menjadi 4 sosok yang berlari ke 4 arah. Puff puff puff. 3 pantasem dihilangkan oleh Bloody Siuk,
tapi Pantasem keempat lolos dari Bloody Silet dengan sudut yang luar biasa, kemudian muncul 30 meter dalam sekejap. Di sisi lain, setelah Luo Tiancheng meraung, badai perak menembus sutra berdarah yang lebat, satu kaki dan lengannya telah dipotong oleh sutra berdarah. Dada dan lengan kirinya terluka parah. Namun meski begitu, dengan mengandalkan tubuh spiritualnya yang abadi, dia selamat dari serangan mendadak. Kaki dan lengannya yang patah juga diperbaiki dengan cepat. Siapa yang menyelinap menyerang? Luo Tiancheng berteriak dengan marah. Junior tuan kecil. Murid-murid lain hanya bereaksi pada saat ini. Melihat adegan kematian tragis Ye Jiong, mereka semua berseru. Di antara mereka, pemuda bermarga Yuan ingin terbang ke bawah, tetapi dihentikan oleh Jin Tianqi yang memiliki wajah muram. Tubuh spiritual macam apa ini? Organ internalnya telah robek, tetapi mereka masih bisa memperbaiki diri mereka sendiri. Pada saat ini, dari tempat sutra berdarah itu muncul, sebuah suara rendah datang. Sosok merah perlahan memudar dalam cahaya berdarah. Pria ini adalah pria muda ramping dengan tulang pipi tinggi, mengenakan jubah warna darah dan memegang kipas bulu merah muda. Dia menatap Luo Tiancheng tanpa ekspresi, lalu dia melambai dan mengambil perisai hitam kecil di tangannya. Tuan Jiying, Anda baru saja pulih. Anda tidak dapat mengerahkan kekuatan kristal darah Anda secara maksimal. Biarkan aku yang melakukannya. Suara wanita yang jelas datang. Hampir pada saat yang sama, fluktuasi gelombang biru di sebelah pria berjubah berdarah, dan sosok biru lain muncul entah dari mana. Itu adalah wanita cantik dengan pakaian biru. Dia tampak berusia 26 tahun, 3 bulu biru di atas kepalanya sangat mempesona. Mata biru itu sejernih permata. Mereka bersinar dengan cahaya redup. Senior Jin, orang ini adalah kultivator biskin yang melukai senior fellow apprentice Zhao belum lama ini. Pria muda bermarga Yuan dari Sekte Pekerjaan Alam dengan cemas melaporkan kepada Jin Tianqi ketika dia melihat pria berjubah berdarah. Jin Tianqi mendengus. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, tawa liar datang dari hutan di sisi lain. Jiying, ras manusia ini tidak bisa diserahkan semuanya padamu Shadow Wolf Rache. Saya juga ingin beberapa manfaat. Petik 2. Begitu suara itu terdengar, angin kencang bertiup di hutan, dan badai kuning setinggi 30 meter bergulir. Pohon-pohon tumbang dan hancur berkeping-keping di udara. Pria berjubah berdarah hanya mengerutkan kening, lalu dia mengabaikan gerakan di hutan. Dia memandang Jin Tianqi dan Liu Ming dengan penuh minat, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah angin kuning bersiul, angin itu berhenti di samping pria berjubah berdarah. Sosok tinggi keluar dari sana. Itu adalah pria berotot dengan kepala harimau. Tubuh bagian atas pria itu ditutupi dengan lingkaran garis-garis putih perak. Kedua lengannya memiliki pembuluh darah besar. Liu Ming dengan cepat memindai mereka bertiga. Meskipun wanita berbaju biru itu hanya berada di pseudo pelet state, auranya sepertinya sulit untuk dipahami. Adapun dua orang lainnya, aura yang kuat harus dari puncak negara pelet nyata. Mereka adalah Biskins peringkat tinggi dari Savage Wild Continent, Silver Tiger Rache dan Shadow Wolf Rache. Bahkan jika kita berusaha sekuat tenaga, kita hanya bisa melawan satu orang. Musuh lebih kuat dari kita, jadi ambil kesempatan untuk melarikan diri. Setelah Jin Tianqi melirik pria berotot dan pria berjubah berdarah, dia mengirim transmisi suara ke semua orang. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang merasa muram tentang hal itu. Bab 949, Balap Serigala Bayangan dan Balap Harimau Perak. Sebagai murid elit, sebelum memasuki reruntuhan, mereka secara alami memiliki pemahaman awal tentang situasi di benua lain melalui berbagai saluran. Balapan Serigala Bayangan ini adalah klan di benua liar Savage yang dikenal karena kecepatannya. Tidak hanya itu, tetapi orang-orang dari ras Serigala Bayangan juga haus darah dan sangat kejam. Mereka tanpa ampun bahkan jika lawannya berasal dari klan yang sama. Perlombaan Harimau Perak, sebaliknya, dikenal karena kekuatan dan fisiknya yang tirani. Singkatnya, balap Serigala Bayangan dan balap Harimau Perak adalah ras peringkat tinggi di benua liar Savage. Jiying hanya membuat satu pukulan, dan dia langsung memusnahkan Ye Jiong. Dia juga sangat merusak Luo Tiancheng, yang juga memberi Liu Ming pemahaman lebih lanjut tentang kekuatan kulit binatang dari benua liar Savage. Kekuatan ini bahkan lebih kuat dari gadis ekor 9 yang dia temui di reruntuhan. Kamu bisa lari, tapi tinggalkan kuali pemeliharaan roh.
Pria berkepala harimau yang berotot itu melompat dan meraih lampu pelarian yang diubah oleh Liu Ming. Boom, untaian kabut kuning muncul dan mengembun menjadi kepala harimau kuning berukuran 30 meter. Kepala harimau kuning meraung dengan mata berseri-seri, lalu bergegas menuju cahaya pelarian hitam yang telah diubah Liu Ming. Pada saat yang sama, Jin Tianqi juga menjadi kabur dan menyerang kepala harimau kuning dalam cahaya bintang putih. Cahaya bintang putih melintas dan menembus mulut harimau. Sebuah ledakan keras. Di bawah ledakan cahaya bintang, aura panas membatalkan kepala harimau kuning. Mencari kematian. Tapi tidak apa-apa. Saya khawatir tidak ada yang bisa melawan saya dengan baik. Pria berotot berkepala harimau itu terkejut, lalu ekspresinya digantikan oleh kegembiraan. Saat dia berbicara, dia menyerang Jin Tianqi. Dalam ledakan suara merobek ruang, 8 kepala harimau kuning muncul dan mengepung Jin Tianqi dari semua sudut. Jin Tianqi menjentikkan jubah emasnya, dan 2 cahaya bintang putih berubah menjadi beberapa, sepasang jubah lengan emas besar, dan 2 bintang putih terbang, berubah menjadi beberapa aliran cahaya bintang yang menuju ke kepala harimau kuning. Lan Xi, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Aku akan mendapatkan kuali pemeliharaan roh sendiri. Pria berjubah berdarah tidak menghentikan pria berkepala harimau itu. Dia melirik lampu pelarian hitam Liu Ming dan berkata begitu. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya berkedip dan meledak dengan serangkaian darah. Dia sudah ratusan meter jauhnya ketika dia mengucapkan kata terakhir. Ah! Jeritan melengking terdengar dan berhenti tiba-tiba. Itu adalah murid bermarga Yuan dari Sekte Pekerjaan Alam yang kebetulan berada di Jalan Jiying. Tubuhnya terbelah dua dalam sekejap. Wanita berbaju biru terkikik, lalu suara melengking keras keluar dari mulutnya. Dia berubah menjadi cahaya biru dan menyerbu ke arah di mana Wen Zheng dan Luo Tiancheng melarikan diri. Saat pekikan ini terdengar, debu kuning meledak di bawah murid-murid Sekte Pekerjaan Alam yang berjarak 300 meter. Beberapa lampu lolos biru diluncurkan pada mereka semua dengan kecepatan yang menakjubkan. Tidak lama kemudian, suara pertempuran terdengar di mana-mana. Semua orang dibagi menjadi 3 pertempuran. Jin Tianqi bertarung dengan pria berotot berkepala harimau dari ras macan perak, 5 murid dari Sekte Pekerjaan Alam, Wen Zheng dan Luo Tiancheng bertarung dengan Lan Xi dan beberapa biskin dengan pakaian biru. Liu Ming yang telah melarikan diri jauh telah dihentikan oleh Jiying. Pada saat yang sama, beberapa aliran cahaya bintang di sekitar Jin Tianqi telah menembus kepala harimau kuning di langit, tetapi dengan penundaan ini, pria berkepala harimau berotot itu sudah berjarak 10 meter. Pria berotot itu meraung keras. Dia mengguncang lengannya, dan 10 lampu cakar perak menyerang Jin Tianqi. Beberapa suara robek, aliran cahaya bintang, yang dapat dengan mudah mengalahkan hantu kepala harimau kuning, terkoyak-koyak dalam sekejap mata di hadapan cahaya cakar perak. Jin Tianqi dengan cepat melirik Liu Ming dan Ji Ying tidak jauh, dan dia tersenyum pahit di benaknya. Dia segera mengguncang bahunya dan menghilang, menghindari semua lampu cakar perak. Saat berikutnya, Jin Tianqi muncul di depan pria berkepala harimau berotot itu dan meninju telapak tangan harimau berotot pria berkepala harimau itu. 2 suara teredam datang segera. Di mana tinju dan telapak tangan bertemu, sekelompok cahaya kuning putih terjalin. Keduanya gemetar dan terbang pada saat bersamaan. Mereka tampak seimbang. Jin Tianqi hanya bisa menstabilkan dirinya setelah terbang sejauh 20 meter, pria berkepala macan berotot itu hanya terdorong mundur sejauh 6 meter. Tidak buruk. Sangat jarang seorang pembudidaya manusia mengambil telapak tanganku. Aku benar-benar semakin bersemangat. Ambil ini. Pria berkepala harimau yang berotot itu tertawa terbahak-bahak. Garis-garis putih perak di tubuhnya berkelebat, lalu dia berubah menjadi pria kekar dengan tinggi 12 meter. Pria berotot itu menggerakkan tangannya, dan kedua lengannya yang berbulu membesar beberapa kali. Dia perlahan meninju ke arah Jin Tianqi. Ketika Jin Tianqi memikirkan tujuan pria berotot itu, lingkaran cahaya kuning berdesir diam-diam dari belakangnya. Sepasang tinju raksasa yang tak tertandingi keluar dari lingkaran cahaya dan menghantam punggungnya. Jin Tianqi mengerang, lalu dia berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya yang terciprat. Tubuhnya menghilang dari udara tipis. Di tempat dia berdiri, tinju raksasa itu merobek bayangan itu menjadi berkeping-keping. Sama seperti Jin Tianqi dan pria berkepala harimau yang berotot berjuang keras, ada pengejaran panas di pertempuran lain.
Bayangan berdarah dan lampu pelarian hitam perak melesat melewati hutan kuning satu demi satu. Ji Ying berada di bayangan berdarah, dan Liu Ming berada di lampu pelarian hitam perak 90 meter di depan. Pada saat ini, dia diam-diam mengeluh. Kecepatan pihak lain jauh di luar imajinasinya. Meskipun dia untuk sementara melarikan diri dengan melemparkan 3 bayangan meraj, dia tertangkap lagi setelah beberapa detik. Semburan raungan naga bergema di langit. Bayangan hitam perak di depan berhenti tiba-tiba, lalu naga kabut hitam sepanjang 60 meter dilepaskan ke sosok berdarah di belakang. Liu Ming akhirnya bergerak. Ji Ying hanya berkedip, dan dia menghindari naga kabut hitam pada sudut yang luar biasa. Naga kabut hitam itu meledak di udara setelah meleset dari sasarannya dan berubah menjadi cahaya hitam yang menyelimuti Ji Ying di dalamnya. Pada saat ini, Ji Ying bergoyang lagi, dan dia menghilang dengan kilatan cahaya berdarah. Cahaya hitam meleset sekali lagi. Saat berikutnya, Ji Ying menghilang di depan Liu Ming dengan kilatan cahaya berdarah, lalu dia terbelah menjadi 6 bayangan yang tampak nyata dan menerkam ke arah Liu Ming. Namun, pikiran surgawi Liu Ming sudah sebanding dengan negara pelet nyata. Dengan serangga tiruan pikiran dan pencapaiannya di Trisadowi Meraj, dia hampir tidak bisa melacak tubuh asli Ji Ying. Jadi alih-alih mundur, dia maju. Dengan gelombang gas hitam, 4 bayangan hitam menyerbu ke depan. Ji Ying mencibir. Setelah 6 bayangan bergoyang, mereka terlibat dalam pertempuran 1 vs 1 dengan 4 pantasem Liu Ming. Dalam sekejap menjadi pertempuran antara fantasi dan bayangan. Sosok hitam dan sosok merah berkedip tanpa henti, cahaya berdarah dan cahaya hitam terjalin. Fluktuasi bergulir dari waktu ke waktu. Liu Ming berkeringat dingin saat ini. Meskipun Pantasem dan Afterimage menari-nari di langit, kedua belah pihak secara akurat menemukan lokasi yang lain. Pertempuran jarak dekat sering terjadi. Tiba-tiba, Ji Ying muncul dengan susah payah di belakang tubuh asli Liu Ming. Dia membuka telapak tangannya. Pola roh berdarah yang tak terhitung jumlahnya muncul di lengannya. Sebuah telapak tangan berdarah dengan cepat membentang ke arah jantung Liu Ming. Liu Ming hanya merasakan niat membunuh yang dingin di belakangnya. Dia mengetuk kakinya dan mundur sejauh 1 meter, lalu dia menangkap lengan berdarah itu dengan tangan kanannya. Ji Ying mendengus dingin. Dia menjentikkan lengannya, dan sutra berdarah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari lengannya. Pada saat kritis, Liu Ming secara paksa menyalurkan sisik naga merah di tubuhnya untuk menutupi telapak tangan kanannya. Lengan Liu Ming yang lain mengeluarkan suara berderak, dan itu lewat di bawah lengan kanan dengan sudut yang sulit dipercaya dan meninju bahu Ji Ying dengan keras. Cahaya berdarah naik ke udara, diikuti oleh kilatan cahaya hitam. Kemudian, cahaya berdarah mundur 30 meter. Bahu Ji Ying diselimuti kabut hitam. Dia jelas dipukul oleh Liu Ming barusan. Dia berteriak, dan pola berdarah di lengannya berkelebat dan menghilangkan kabut hitam. Setelah cahaya hitam di sisi lain menghilang, Liu Ming dengan wajah pucat muncul. Pada saat ini, bayangan dan bayangan runtuh. Pertarungan di antara mereka tampaknya rumit, tetapi itu hanya terjadi dalam beberapa detik. Gerakan mereka tidak mungkin ditangkap. Liu Ming melihat telapak tangannya yang terluka, dan ketakutan melonjak dari dalam hatinya. Jika dia tidak menggunakan beberapa sisik naga untuk menutupi telapak tangannya, seluruh tangannya akan lumpuh total. Namun, dia juga melukai Ji Ying dengan sengaja mengungkapkan kekurangannya. Dia tidak menyangka bahwa pukulan sedekat itu hanya memaksa Ji Ying mundur sejauh itu, yang membuatnya ngeri. Memilih-memilih. Babak 950, Pertarungan Seni Mistik. Menarik, kamu jelas seorang manusia, tetapi gaya bertarungmu agak mirip dengan iblis. Setelah Ji Ying berkata dengan dingin, dia berubah menjadi beberapa sosok berdarah dan menyerbu ke depan. Di sisi lain, Jin Tianqi melihat sekeliling dengan wajah serius di lautan kabut kuning. Dengan teknik uniknya, ia menang dalam pertarungan dengan pria berkepala harimau yang berotot, tetapi miskin melepaskan lautan kabut kuning yang aneh dan bersembunyi di dalamnya. Pada saat ini, ledakan gemuruh datang. Dalam kabut tebal, ratusan lampu kuning menembaki Jin Tianqi. Cahaya bintang putih pelindung Jin Tianqi berkedip. Dia melambaikan satu tangannya, dan kabut putih di sekelilingnya mengembun menjadi naga putih sepanjang 300 meter yang membungkusnya dengan raungan naga yang jelas datang. Kilatan cahaya melintas di mata naga putih, dan sisik naga berdiri seperti bintang. Itu berputar dan memblokir semua lampu kuning.
Bintang naga badai. Jin Tianqi berteriak keras. Naga putih raksasa tiba-tiba meledak menjadi cahaya bintang dan berubah menjadi badai putih setinggi 30 meter. Badai hanya bergetar beberapa kali, dan kabut kuning tebal tersedot ke dalamnya dan menghilang sepenuhnya. Pria berotot berkepala harimau itu langsung terekspos. Menghadapi hisapan besar dari badai putih, dia menginjak tanah dan mundur dengan kaget. Saat berikutnya, sesosok emas muncul dari atas badai putih, lalu badai itu kembali menjadi naga putih dan meledak ke arah lokasi Luo Tiancheng dan yang lainnya. Di mana kamu berlari? Saat pria berkepala harimau berotot itu berdiri kokoh, dia meraung marah setelah melihat ini. Dia dengan cepat mengejar lampu pelarian putih. Pada saat yang sama, murid Luo Tiancheng, Wen Zheng dan 5 sekte pekerjaan alam dikelilingi oleh beberapa pembudidaya kulit binatang berjubah biru di bawah pimpinan Lansi. Para pembudidaya kulit binatang ini masing-masing memegang pesawat ulang-alik biru kecil dan melambaikannya terus-menerus. Pesawat ulang-alik melepaskan sutra biru padat yang mengembun menjadi cabang seukuran lengan. Bola anggur biru transparan raksasa dibentuk oleh cabang-cabangnya. Murid sekte pekerjaan alam yang terjebak di dalamnya telah melemparkan semua jenis boneka. Sinar cahaya dari berbagai warna ditembakkan. Luo Tiancheng melambaikan tangannya dan melepaskan naga perak dan harimau perak, Wen Zheng melemparkan gagak terkutuk di sekelilingnya. Namun, semua serangan mereka benar-benar dibatalkan oleh bola anggur biru. Itu bahkan tidak menyebabkan fluktuasi pada bola anggur. Sebaliknya, bola anggur menjadi semakin jernih. Tiba-tiba, ada puff. Petik 2. Sebuah pohon anggur tebal muncul dari dalam bola anggur biru dan menembus dada boneka. Ah! Jeritan melengking datang. Murid sekte pekerjaan alam yang sedikit gemuk di belakang boneka itu juga ditembus oleh sulur di lehernya. Junior Gu, murid 4 sekte pekerjaan alam lainnya terkejut. Sebelum mereka bisa membantu, murid-murid sekte pekerjaan alam yang sedikit gemuk mengerut seperti kerangka dalam sekejap mata. Pohon anggur biru yang melewati mayat menjadi lebih tebal dan lebih transparan. Puff puff puff. Petik 2. Pohon anggur setebal lengan muncul dari bola anggur biru satu demi satu, menembak ke arah boneka dan semua orang yang terperangkap di dalamnya. Murid-murid sekte pekerjaan alam ketakutan. Setelah mereka bertiga saling memandang, mereka membuat gerakan. Suara gemuruh datang. 3 boneka pecah, berubah menjadi gelombang udara. Serangan tanaman merambat sedikit diperlambat. Tapi saat berikutnya, tanaman merambat ini meledak ke arah mereka dengan kecepatan lebih cepat. Meskipun Wen Zheng dan Luo Tiancheng melawan mati-matian dengan semua kekuatan mereka, tanaman merambat masih semakin banyak. Ketika wajah semua orang menjadi abu, suara Jin Tianqi terdengar. Ketika lampu putih menyala, jangan khawatir tentang apapun, segera pergi. Jin Tianqi terbang ke sekitar pertempuran. Dia meneriakkan, dan naga putih raksasa menerkam ke arah bola anggur dan melingkarkannya. Bom! Petik 2. Seluruh bola anggur biru langsung diperas, dan hantu naga putih raksasa juga hancur dengan cahaya putih, berubah menjadi bintang yang tak terhitung jumlahnya dan menyapu ke segala arah. Untuk sementara waktu, seluruh ruang hampir ditempati oleh cahaya bintang putih yang menyilaukan. Apakah itu Lansi, anggota klannya atau pria berkepala harimau berotot yang mengikuti dari dekat, mereka semua dibutakan oleh cahaya bintang. Wus! Petik 2. Satu lampu pelarian abu-abu dan satu perak keluar dari cahaya bintang putih. Itu adalah Wen Zheng dan Luo Tiancheng. Segera setelah itu, 4 lampu pelarian terbelah ke segala arah. Adapun Jin Tianqi, dia telah menghilang tanpa jejak. Setelah sekitar 8 detik, cahaya bintang putih di langit berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan pria berkepala harimau yang berotot, Lansi, dan beberapa pembudidaya biskin lainnya dengan jubah biru. Ten, Hu Zhang, karena kau tertarik pada manusia berjubah emas, aku akan menyerahkannya padamu. Lansi melirik cahaya keemasan yang akan menghilang tidak jauh dari sana, dan dia tersenyum pada pria berotot berkepala harimau itu. Aku tidak perlu kamu memberitahuku. Pria berotot berkepala harimau itu mendengus marah ketika mendengar kata-kata itu, lalu dia mengejar ke arah titik cahaya keemasan. Orang-orang ini tidak lebih dari sampah, tidak perlu mengejar mereka. Kalian kembali ke perkemahan dulu. Aku akan membantu Tuan Ji Ying untuk merebut harta karun itu terlebih dahulu. Setelah Lan Ying melihat pria berkepala harimau yang berotot itu berlari jauh, dia menginstruksikan sisanya. Begitu dia selesai berbicara,
dia berubah menjadi lampu pelarian biru dan meledak. Di udara ribuan mil jauhnya dari hutan kuning, sosok berdarah dan sosok hitam berkedip dengan kecepatan tinggi. Dengan bantuan sayap perak dan teknik tiga bayangan meraj, Liu Ming nyaris menghindari serangan hantu Jiying. Namun, seluruh tubuhnya sudah berlumuran darah. Jika bukan karena tubuh tiraninya, berkah dari armor binatang buas dan sisik naga merah yang bermutasi, dia akan mati beberapa kali. Di ruang sekitarnya, 4 naga kabut hitam sepanjang 30 meter dan 4 harimau kabut hitam perlahan berkeliaran, menutupi setengah dari langit. Saya menyarankan Anda untuk menyerahkan kuali harta karun dengan patuh, maka saya akan menjaga mayat Anda tetap utuh. Metode serangan transformasionalmu sama sekali tidak berpengaruh padaku, jangan sia-siakan usahamu. Suara sengit Jiying datang dari sosok berdarah yang sulit dipahami. Nada suaranya penuh dengan penghinaan terhadap penjara neraka harimau naga. Bagaimana kamu tahu itu tidak berguna jika tidak sampai akhir? Liu Ming mendengus. Dia menggerakkan tubuhnya dan nyaris menghindari beberapa bayangan cakar berdarah. Setelah itu, naga kabut hitam dan harimau kabut hitam melompat keluar di belakangnya. Saat berikutnya, beberapa ledakan terjadi. Semua hantu naga dan harimau di sekitarnya meledak dan berubah menjadi bola cahaya hitam setinggi 30 meter, menelannya dan semua sosok Jiying. Hus 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 hus. Petik 2. 4 bayangan hitam dengan aura yang sama masing-masing keluar dari bola cahaya hitam, dan mereka meledak ke 4 arah tanpa ragu-ragu. Setelah hanya 4 detik, sutra berdarah padat menembus bola cahaya berdarah. Dengan boom, bola cahaya hitam itu pecah, memperlihatkan tubuh kurus Jiying. Tuan Jiying, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat ini, cahaya melarikan diri biru datang dari langit di kejauhan. Lan Si dengan sosok anggun terungkap. Itu hanya trik yang tidak penting. Lan Si, Anda melemparkan teknik 1000 kayu di sini untuk melacak orang ini untuk saya. Saya ingin melihat bagaimana dia lolos dari tangan saya pada saat itu. Jiying berkata tanpa ekspresi. Seperti yang diperintahkan, Tuan Jiying. Tapi itu akan memakan waktu untuk mempersiapkan, Lan Si dengan cepat setuju. Berhenti ragu-ragu. Selama kamu bisa melacak orang ini untukku, beberapa ribu mil sama sekali bukan masalah untuk kecepatanku. Jiying melambaikan tangannya untuk menghentikan Lan Si, dan cahaya terang melintas di matanya. Ketika Lan Si mendengar kata-kata itu, dia langsung duduk bersila di tempat. Dengan kilatan cahaya biru di satu tangan, cabang kering yang aneh muncul dari udara tipis. Dia meletakkannya di atas tangannya, menutup matanya dan melantunkan mantra. Jiying bahkan tidak melihatnya. Dia hanya berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dengan wajah muram. Saat mantra Lan Si berbunyi, lapisan tirai cahaya biru dengan cepat tersapu dari cabang mati di tangannya, membungkus tubuhnya di dalamnya. Saat berikutnya, lingkaran riak biru, berpusat pada wanita ini, menyebar dalam lingkaran ke segala arah, pergi jauh. Setengah jam kemudian, sebuah titik hitam muncul di langit yang jauh. Setelah beberapa kilatan, titik hitam itu mendarat di tebing curam ribuan meter. Sebuah cahaya hitam menyala, dan Liu Ming muncul. Dia melihat kembali ke arah di belakangnya, lalu dia mengeluarkan seberkas rambut merah darah di telapak tangannya. Dia diam-diam mengambilnya saat dia melawan Jiying. Liu Ming melantunkan, dan lingkaran riak hitam muncul di telapak tangannya. Segera, riak-riak itu meluas hingga beberapa kaki, lalu menghilang ke udara tipis. Bab 951, Pedang Roda Pahit. Dari rambut merah, gumpalan aura merah keluar, dan perlahan-lahan bergabung menjadi riak hitam. Lapisan riak cahaya hitam juga muncul di mata Liu Ming. Setelah dia memasuki reruntuhan alam atas, dia mengalami serangkaian pertempuran. Terlepas dari keadaan pikirannya atau kekuatannya, mereka meningkat pesat. Sekarang, tidak berat baginya untuk menggunakan pencarian jiwa neraka. Dia masih mengejar, mata Liu Ming melintas. Dia menarik lengannya, dan riak hitam menghilang dalam sekejap. Dia juga berubah menjadi 4 pantasem dan pergi ke arah yang berbeda. Setelah 15 menit, cahaya pelarian berdarah datang dari kejauhan, dan Jiying muncul dalam sekejap. Dia melihat sekeliling dengan pemikiran surgawi, lalu dia mengerutkan kening dan mengeluarkan arai dis hijau. Ada kilatan lampu hijau pada susunan dis, dan ada beberapa suara wanita bernada rendah. Sepertinya Lan Si sedang melaporkan sesuatu. Jiying mencibir setelah mendengarnya,
lalu dia pergi ke arah Liu Ming. Lebih dari 1000 mil jauhnya, Liu Ming berlari ke depan dengan kecepatan tinggi sambil melemparkan pencarian jiwa neraka. Ji Ying ini menggunakan semacam seni mistik pelacakan yang dapat melacak lokasi saya. Wajah Liu Ming menjadi jelek. Karena dia menguasai 3 bayangan meraj, aura 4 pantasem itu identik. Di bawah berkah kekuatan mentalnya, pantasem tidak dapat dibedakan oleh para kultivator di bawah negara surgawi. Ketika mereka bertarung dalam jarak dekat sebelumnya, itu bisa dimaafkan untuk dilihat. Sekarang pada jarak seperti itu masih mudah dilihat olehnya, yang tidak masuk akal. Memikirkan hal ini, dia mempercepat. Liu Ming tidak menyadari bahwa di hutan lebat di bawah cahaya pelarian, cahaya biru melintas di pohon tinggi, dan wajah perlahan muncul di batang pohon. Wajahnya terlihat sedikit buram, tetapi hanya sepasang mata yang berkilau seperti safir. Itu menatap ke arah Liu Ming melarikan diri. Setelah beberapa saat, wajah itu perlahan menghilang ke batang pohon. Ribuan mil jauhnya, susunan cakram hijau di tangan Ji Ying bergetar untuk beberapa saat, dan lampu hijau samar muncul lagi. Suara wanita itu terdengar samar lagi. Hehe, saya ingin melihat, di mana lagi Anda bisa lari. Ji Ying mencibir, lalu dia meludahkan kristal berdarah berbentuk berlian dalam cahaya merah. Begitu dilemparkan, sutra kristal yang tak terhitung jumlahnya membungkus tubuhnya. Saat berikutnya, dia berubah menjadi cahaya berdarah yang menyilaukan. Bayangan serigala samar-samar bisa terlihat. Dengan sekejap, ia melesat sejauh 300 meter atau lebih. Kecepatannya hampir 2 kali lebih cepat. Ketika Liu Ming menggunakan pencarian jiwa neraka lagi untuk merasakan posisi Ji Ying, dia menemukan bahwa kecepatan melarikan diri Ji Ying tiba-tiba meningkat pesat. Hanya butuh 10 menit untuk memperpendek jarak di antara mereka hingga setengahnya. Sial, ekspresi Liu Ming berubah. Meskipun dia memiliki banyak ramuan untuk mengisi kembali kekuatan spiritualnya, Ji Ying sangat cepat. Jarak di antara mereka dengan cepat memendek. Ada sedikit keraguan di wajahnya, lalu dia menepuk pinggangnya. Kantong pedang atribut Void muncul dalam sekejap, lalu dia merobek jimat perak yang melekat padanya. Suara mendesing. Pedang emas kecil beberapa inci melintas. Dia meluncurkan beberapa simbol berturut-turut, dan pedang emas kecil itu segera bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, berubah menjadi pedang raksasa sepanjang belasan meter. Ada cahaya bintang biru di sekitar pedang. Ledakan. Cahaya keemasan tiba-tiba membungkus pedang emas raksasa, dan itu berubah menjadi pelangi pedang. Itu melintas dan menghilang di cakrawala. Kecepatan ini lebih dari 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Liu Ming berdiri kokoh di atas pedang raksasa itu. Telinganya penuh dengan siulan pedang yang tajam. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi kabur. Kecepatan melarikan diri begitu cepat sehingga dia merasa seperti kehilangan kendali atas pedang raksasa itu. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan Sword Maru untuk menggunakan teknik pengendalian pedang. Itu jauh lebih cepat daripada ketika itu adalah prototipe senjata ajaib. Liu Ming terkejut pada awalnya, lalu sangat gembira. Tetapi pada saat ini, suara gemetar datang dari peluit yang renyah. Wajahnya sedikit berubah, lalu dia menghela nafas. Spiritualitas Sword Maru belum sepenuhnya stabil. Beberapa hari yang lalu, untuk membunuh iblis negara surgawi, dia telah menggunakannya secara paksa sekali. Sekarang, dia terpaksa menggunakannya lagi. Seiring waktu, itu mungkin merusak spiritualitas Sword Maru. Seperti yang dipikirkan Liu Ming, dia mengeluarkan pedang terbang atribut guntur yang dia dapatkan dari perut binatang raksasa itu. Busur petir ungu muncul dari waktu ke waktu di pedang. Tampaknya penuh dengan spiritualitas. Dari segi kualitas, pedang ini mungkin sebanding dengan Void Sword saat masih merupakan prototipe senjata sihir. Ketika matanya bergerak ke gagang pedang, hatinya bergerak. Ketika dia mengeluarkannya dari mata susunan 4 sisi King Luo Arai hari itu, dia tidak menyadari bahwa ada 2 karakter kuno perak yang terukir di gagang pedang. Roda pahit. Liu Ming bergumam dalam benaknya, lalu dia meludahkan kekuatan spiritual pada pedang terbang, berencana untuk memperbaikinya saat menggunakannya untuk melarikan diri. 2 hari kemudian, di atas pegunungan yang tertutup salju, cahaya pedang dengan kilat ungu terbang dari kejauhan dan mendarat di salah satu puncak gunung. Cahaya ungu menghilang, mengungkapkan sosok Liu Ming. Cahaya pedang ungu sekali lagi berubah menjadi pedang terbang yang panjangnya sekitar 1 kaki dan kembali ke lengan bajunya. Wajah Liu Ming pucat saat ini.
Setelah meminum ramuan dan beristirahat sejenak, wajahnya terlihat lebih baik. Melihat kembali ke arah dari mana dia datang, wajah Liu Ming sangat suram. Selama 2 hari terakhir, dia bermain kucing dan tikus dengan Ji Ying. Dia akhirnya mengorbankan pedang guntur ini dengan menggunakan waktu yang dibeli dari menggunakan pedang maru. Setelah itu, dia menggunakan pedang ini untuk melemparkan teknik pengendalian pedang bersama dengan Beast Armor taktik. Dia akhirnya mempertahankan kecepatan yang sama dengan Ji Ying. Selain itu, dia memiliki inisiatif, jadi dia tidak takut terjebak oleh Ji Ying untuk sementara waktu. Namun, Ji Ying ini bertahan secara tak terduga. Tidak peduli bagaimana Liu Ming mengubah arahnya atau mempercepat dengan jimat tambahan, dia selalu mengejar di belakangnya. Dia tidak punya niat untuk menyerah. Saya tidak bisa terus berlari, merasa bahwa kekuatan spiritualnya perlahan pulih. Liu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Wow! Petik 2. Sebuah bayangan abu-abu melompat keluar dari balik batu tidak jauh. Itu adalah kadal abu-abu seukuran wastafel. Mulutnya penuh dengan gigi tajam, dan menggigit kaki Liu Ming dengan keras. Liu Ming terkejut. Dia meluncurkan ki pedang ungu dari jarinya, memukulnya. Kadal abu-abu itu berguling-guling di tanah beberapa kali. Sisik di punggungnya patah, dan luka panjang berdarah terus-menerus. Setelah berjuang beberapa kali, ia berdiri lagi dan berteriak keras pada Liu Ming. Ekspresi terkejut melintas di mata Liu Ming. Meskipun itu hanya pukulan biasa barusan, kulit binatang dari periode kondensasi seharusnya tidak bisa menahannya. Fluktuasi kekuatan spiritual kadal abu-abu tidak kuat, tetapi tubuhnya sangat tangguh. Ketika dia hendak membunuh kadal ini, sekelompok kadal abu-abu yang identik melompat keluar dari balik batu yang tidak jauh. Ada puluhan dari mereka. Liu Ming terkejut, dan dia segera terbang ke udara. Kadal abu-abu tidak bisa terbang, jadi mereka hanya bisa berteriak pada Liu Ming di udara. Liu Ming tampak sedikit jelek. Ada semua jenis biskin aneh di reruntuhan alam atas. Dia telah mengalami banyak hal selama pelarian. Jika dia terus dikejar oleh Ji Ying, siapa yang tahu apa yang akan dia temui? Jika dia secara tidak sengaja menabrak sarang raksasa buas terbaik atau sejenisnya, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Begitu dia memikirkan ini, sedikit tekad muncul di wajah Liu Ming. Dia melantunkan dan melemparkan pencarian jiwa neraka. Dia merasakan bahwa Ji Ying berada 4.000 mil jauhnya. Dia datang padanya dengan cepat. Dengan kecepatan Ji Ying, mungkin tidak butuh waktu lama untuk sampai ke sini. Niat membunuh melintas di wajah Liu Ming. Dia membuat gerakan dan pergi lebih dalam ke pegunungan. Karena aku tidak bisa menyingkirkannya, lebih baik aku melawan Ji Ying sampai mati di pegunungan ini. Meskipun Ji Ying sangat kuat, aku masih bisa melawannya. Aku bisa mengambil risiko merusak spiritualitas Void Sword jika situasinya mengerikan. Dikombinasikan dengan Nin Heaven Divine Thunder, aku 60% yakin akan membunuhnya. Sebuah cahaya melintas di tangannya, dan setumpuk bendera formasi dan susunan dis muncul. Itu adalah Arai Purdu Sumeru. Tepat ketika dia melepaskan pikiran surgawi dan berencana untuk menemukan tempat tersembunyi untuk mengatur susunan, ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Dia menoleh dan melihat ke satu arah, hanya untuk melihat titik cahaya biru muda datang ke arahnya dengan cepat. Liu Ming menyingkirkan bendera formasi dan susunan dis di tangannya, lalu dia mendarat di hutan lebat di bawah. Tepat setelah dia menyembunyikan sosoknya dan menggunakan totem Chehuan untuk menahan fluktuasi kekuatan spiritualnya, cahaya biru terbang dengan cepat dan berhenti perlahan di udara. Di hutan lebat di bawah, Liu Ming diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Pada saat ini, kekuatan spiritualnya belum pulih setengahnya. Jika ini adalah musuh, itu akan sangat buruk. Cahaya melarikan diri biru perlahan menghilang, mengungkapkan sosok seorang wanita dengan pakaian biru, 3 bulu biru di kepalanya sangat menarik perhatian. Siapa lagi kalau bukan Lan Si? Ten, Liu, kita bertemu lagi. Wanita berpakaian biru melihat ke tempat Liu Ming dan berkata dengan lemah. Sepasang mata seperti safir bersinar. Liu Ming hanya merasakan udara dingin datang dari belakangnya. Dia melirik ke samping, dan dia terkejut. Di batang pohon di belakangnya, wajah yang tidak jelas muncul. Mata yang bersinar dalam cahaya biru identik dengan mata wanita di udara. Itu kamu. Bagaimana kau tahu namaku? Liu Ming terbang keluar dari tempat persembunyian sejak dia diekspos. Dia datang ke depan wanita berbaju biru dan bertanya dengan dingin. SL.